Bab 761, benar-benar dikalahkan sebelum aku bisa menjadi serius. Burung merah itu menarik kereta dan dengan cepat terbang ke awan saat melaju menuju rumah bintang terbang. Chen Tiandu batuk lagi. Dia berkata, jalan pedang iblis tua itu. Itu jalur pedang baru. Saya tidak pernah mendengarnya. Ekspresi Ye Zhen tenang saat dia melihat awan di depannya. Sekolah Konfusianisme memupuk energi vital positif dan memperoleh energi surgawi yang luas. Sekte Buddhis membudidayakan anjing laut dan nyanyian Braham. Sekte Taois mengolah alam dan kehidupan. Jalur pedang yang dilepaskan si Kong Bei Chen di akhir memang aneh. Kalau begitu, Lu senior yang disebutkan oleh iblis tua si Kong itu benar-benar ada. Chen Tiandao bertanya. Ye Zhen hanya mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Burung merah menambah kecepatan. Di biara 1000 Willow di Gunung 1000 Willow. Xia Changqiu berdiri di bawah pohon besar. Dia menatap Yu Sangrong yang bersandar di batang pohon dan berkata, orang-orang dari rumah bintang terbang ada di sini. Yu Sangrong dengan ringan melompat dari pohon dan melihat ke cakrawala. Saya melihat. Suara Yu Sangrong baru saja memudar ketika Yu Zhenghai muncul di sebelah Yu Sangrong. Haruskah kita mengadakan kontes? Kamu mengambil kata-kata itu langsung dari mulutku. Yu Sangrong merentangkan tangannya dan terbang menuruni gunung. Yu Zhenghai juga terbang menuruni gunung. Xia Changqiu menggelengkan kepalanya. Apakah mereka akan mengadakan kontes pada saat seperti ini? Tian Buji, yang telah memimpin para tetua, Wu, dan Ji Fengxing dari Aula Pekan Raya, berseru, Tuan Biara. Mehem, ayo turun untuk menangkis mereka. Little Yuaner dan Cons terbang menuruni gunung juga. Tak lama kemudian, yang lain berkumpul di sekitar gazeba. Mereka memiliki pemandangan indah di sini, mereka bisa melihat sebagian besar area di sekitar Tousan Willow Mountain dari sini. Bertanya, kakak senior, menurutmu siapa yang lebih kuat? Ji Fengxing tersenyum dan berkata, tentu saja itu kakak Yu. Lihat cara dia berdiri dan bergerak. Setiap gerakannya penuh dengan keyakinan seolah-olah kemenangan sudah ada di tangannya. Dia adalah pendekar pedang elit sejati. Setelah mengatakan ini, dia melihat Little Yuaner dan Cons terbang. Kemudian, dia dengan cepat menambahkan, kakak sulung Yu juga kuat. Lihatlah pedangnya di pinggangnya. Jika itu orang lain, mereka akan terlihat norak karena membawa pedang dengan cara itu. Namun, itu terlihat mengesankan dan mendominasi ketika kakak sulung Yu. Petik 2. Memutar matanya ke arah Ji Fengxing. Kemudian, dia memandang Little Yuaner dan bertanya, Sister Yuaner, siapa yang lebih kuat di antara mereka? Yuan kecil terkejut dengan pertanyaan itu. Dia menggaruk kepalanya dan menunjuk keduanya secara bergantian saat dia bergumam, kakak sulung, kakak senior kedua, kakak senior sulung, kakak senior kedua. Ji Fengxing. Petik 2, petik 2. Sementara Yuan kecil ragu-ragu di antara dua pilihan, banyak pembudidaya dari Gunung 1000 Willow muncul. Yu Sangrong tersenyum tipis dan berkata, jangan gunakan avatar atau energi kita kecuali ada bahaya nyata. Apa yang kamu katakan? Ide bagus. Dengan begitu aku tidak akan mendapatkan keuntungan dari avatarku melawanmu. Yu Sangrong merpati. Yah, aku juga tidak akan mendapatkan keuntungan dari senjata kelas sepiku untuk melawanmu. Yu Zhenghai juga terjun. Meng Changdong dan Xie Xuan memimpin 1000 pembudidaya di udara saat mereka mempertahankan ketinggian rendah. Ada murid dari sekte yang berbeda sehingga mereka tidak naik kereta terbang. Untuk menghemat kekuatan, mereka tidak terbang dengan kecepatan tinggi juga. Ketika Gunung 1000 Willow sudah terlihat, Meng Changdong berteriak, berhenti. Xie Xuan jelas tidak senang. Dia berkata dengan tidak setuju, ini hanya biara 1000 Willow. Mengapa kita bertindak begitu pengecut? Kehati-hatian adalah induk dari keselamatan. Liang Zidao adalah seorang kultivator berdaun 8,5, tetapi dia masih dibunuh oleh biara 1000 Willow. Kita seharusnya tidak meremehkan mereka. Memang, 1000 pembudidaya mereka yang kuat sangat mengesankan. Namun, kebanyakan dari mereka hanya berada di alam laut Brahman atau alam pengadilan surgawi. Xie Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu seorang pembudidaya 9 daun, tapi kamu takut. Ini bukan rasa takut, itu hati-hati. Bahkan sebelum misi dimulai, dia tahu prinsipnya akan bertentangan dengan prinsip Xie Xuan. Dia tahu Ye Zhen sengaja mengirim orang ini untuk mengganggunya. Selama perjalanan ke sini, mereka tidak banyak bicara. Xie Xuan mendongak dan berkata, jika kamu takut, kamu bisa pergi sekarang. Saya akan memberi tahu Penatua Ye tentang apa yang terjadi. Dia sengaja berbicara dengan keras. Setelah mendengar kata-kata ini, 1000 pembudidaya di belakang mereka tertawa.
Segera setelah itu, seseorang menunjuk ke biara 1000 Willow dan berteriak, "Apa itu?" "Saya pikir mereka adalah kultivator. Mereka mendatangi kita." Xie Xuan berkata dengan dingin, "Bunuh mereka." Lusinan pembudidaya terbang ke depan untuk menemui mereka. Namun, Xie Xuan tidak menyangka kedua pembudidaya, satu memegang pedang dan yang lainnya memegang pedang, akan melakukan pembunuhan besar-besaran segera setelah mereka melakukan kontak. 1, 2, 3, saudara muda, kamu terlalu lambat. Yu Zhenghai mengayunkan jasper sabernya saat dia melewati barisan para pembudidaya. Dengan setiap kilatan pedangnya, mayat-mayat jatuh ke tanah. Yu Sangrong mengarahkan pedangnya ke sasarannya dan mengirim 5 dari mereka terbang dengan kecepatan kilat. Dia bahkan tidak melihat targetnya saat dia berbalik dan berkata, "Kakak sulung, kamulah yang lambat." Meng Changdong mengerutkan kening. Xie Xuan sedikit mengernyit sebelum dia berteriak, "Siapa yang pergi ke sana? Umumkan dirimu." Yu Sangrong tidak memperhatikan kata-kata Xie Xuan dan melanjutkan pembunuhannya. Yu Zhenghai juga sama. Keduanya bertarung berdampingan dan tampaknya, bersaing untuk siapa yang memiliki jumlah pembunuhan tertinggi. Jangan hanya berdiri di sana. Lakukan sesuatu. Ratusan murid berdiri Meng Changdong dan Xie Xuan mengirim segel energi ke arah dua penyerang. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong mengayunkan senjata mereka. Menangkis segel energi dengan senjata mereka adalah bagian dari pelatihan dasar harian mereka. Mereka dapat menahan badai yang ganas dengan mudah, apalagi para pembudidaya yang lemah ini. Mereka bahkan tidak perlu menggunakan energi mereka. Bam, 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 bam. Segel energi menekan keduanya, benar-benar menutupi langit. Namun, serangan itu ditangkis dengan teknik pedang dan pedang yang sangat cepat. Mereka tidak menggunakan energi mereka. Xie Xuan bingung. Meng Changdong berkata, "Saudara Xie, beri perintah untuk mundur, keduanya bukan penurut. Anda meningkatkan moral orang lain sambil mengurangi moral Anda sendiri. Tidak heran Ye Zhen tidak terlalu memikirkanmu," tegur Xie Xuan. Dihadapkan dengan musuh yang begitu tangguh, Meng Changdong tidak bertengkar dengan Xie Xuan. Sebaliknya, dia menatap Yu Sangrong dan Yu Zhenghai. Dia melihat gerakan duo itu sederhana, tepat, dan teliti. Gerakan dan tekniknya tepat, tidak ada energi yang terbuang sama sekali. Tanpa mengalami banyak situasi hidup atau mati, banyak pertemuan dengan pedang, atau kehidupan yang tercemar darah, mustahil untuk mengasah teknik membunuh seperti itu. Dia bersikeras dan berkata lagi, "Saudara Xie, mundur." Xie Xuan menutup telinga terhadap kata-kata Meng Changdong. Selain itu, dia melompat puluhan meter di langit dengan tangannya mencengkeram gagang pedangnya dengan erat. Dia berteriak, "Giliranku." Jagoan, avatar Xie Xuan muncul. 9 daun terlihat berputar di sekitar teratai merah. Hancurkan gunung dan sungai. Pedang energi besar muncul dan mengayunkan Yu Sangrong dan Yu Zhenghai seperti guilotin. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong saling bertukar pandang. Jelas, mereka memiliki pemahaman diam-diam tentang apa yang ada di pikiran masing-masing. Pedang energi Jasper Saber muncul. Pedang energi pedang panjang umur muncul juga. Pedang energi Jasper Sabre ditembakkan. Cahaya bintang surga kegelapan dari Great Dark Heaven Memorial. Sementara itu, Yu Sangrong terbelah menjadi 3. Pedang energinya menembus avatar lotus merah dengan kecepatan kilat. Energi emas. Suku asing. Para pembudidaya yang tersisa tampak ketakutan dengan pemandangan ini. Avatar lotus merah langsung dihancurkan oleh pedang energi dan pedang energi. Tidak ada keraguan tentang hasilnya. Yu Zhenghai melepaskan teknik besarnya dan muncul di hadapan Xie Xuan. Saat dia menendang Xie Xuan, dia tidak lupa mengatakan, "Saudara kedua, aku lebih cepat." Yu Sangrong muncul di atas Xie Xuan dan menendang dada Xie Xuan. "Kakak senior sulung, perhatikan baik-baik. Ini tendangan keduaku." Bam! Xie Xuan memuntahkan darah di udara. Hatinya tenggelam saat dia berkata dengan suara yang goyah, "Mereka sangat kuat." Pada saat ini, seseorang datang dengan kecepatan tinggi dari hutan pohon yang menjulang tinggi. Dia berteriak, "Perintah Elder Ye. Setiap orang harus segera mundur." Tidak ada pertanyaan yang ditanyakan. Para pembudidaya yang tersisa takut kehabisan akal, untuk memulai. Dengan perintah ini, mereka segera melarikan diri ke segala arah, berlari liar untuk hidup mereka. Yu Zhenghai menggelengkan kepalanya seolah-olah dia pikir itu memalukan. "Lihat itu, saudara junior kedua. Mereka sudah sangat ketakutan bahkan sebelum aku bisa serius." Bab 762, datang kepada kami. Yu Sangrong tidak memandang Yu Zhenghai. Dia berkata dengan bingung, "Mundur." Mereka berdua telah menahan kekuatan mereka selama ini.
Mereka hanya melepaskan energi mereka ketika mereka bertemu Xie Xuan. Dengan pengalaman pertempuran yang kaya, mereka menendang Xie Xuan di antara mereka seperti bola tak lama setelah mereka terlibat dalam pertempuran. Sebagian besar pembudidaya yang tersisa segera tersebar. Moral mereka hancur. Ini tidak terduga. Duo ini bertanya-tanya apakah mereka menunjukkan terlalu banyak kekuatan mereka atau apakah pembudidaya lotus merah hanya pemalu. Xie Xuan terluka parah. Organ internalnya terasa seperti dihancurkan. Setelah meludahkan seteguk darah di langit, dia jatuh ke tanah. Ledakan. Xie Xuan mendarat di tanah. Kakak senior sulung, awasi dia. Aku akan mengejar yang lain. Yu Sangrong terbang ke depan. Kakak junior kedua, kamu harus mengawasinya. Aku akan mengejar mereka. Yu Zhenghai memanggil avatarnya. Avatarnya setinggi 150 kaki berdiri di atas teratai emas. Setiap daun cerah, penuh, dan penuh vitalitas. Setelah mengkonsumsi hati Qi Yao, Yu Zhenghai memperoleh kehidupan 1200 tahun. Hati Aoyu memberinya 500 tahun kehidupan sementara hati ikan merah memberinya 100 tahun kehidupan. Saat menerobos ke tahap 9 daun, teratai emas menghabiskan 1300 tahun kehidupan. Setelah mencapai tahap 9 daun, ia memperoleh 600 tahun kehidupan. Secara total, ia memperoleh 1100 tahun kehidupan. Bagi Yu Sangrong, warga negara melilot yang berumur pendek, ini sedikit kejam. Kakak senior sulung, awasi dia. Yu Sangrong tidak lagi melihat avatar lotus emas Yu Zhenghai. Dia menghilang dari fokus dan mengejar. Yu Zhenghai melirik avatarnya. Dia merasa bahwa dia terlalu tidak peka dengan memanifestasikannya di depan wajah kakak kedua juniornya juga. Karena itu, dia berkata sambil menghela nafas, "Baiklah, aku akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan sekali ini saja." Setelah dia selesai berbicara, Yu Zhenghai berbalik dan menatap Xie Xuan yang terbaring di dalam lubang. Karena avatarnya dihancurkan, dia pasti mendapat pukulan berat. Dia memelototi Yu Zhenghai dan avatar 9 daun emas yang bersinar. 9 daun berputar di atasnya, tampak seolah-olah akan jatuh kapan saja dan menyelipkan kepalanya dari tubuhnya. Yu Zhenghai menggelengkan kepalanya. Apakah ini semua? Kata-kata Yu Zhenghai sepertinya memperburuk Xie Xuan. Dia mendengus dan meludahkan seteguk darah lagi. Tubuhnya gemetar, dia sulit menerima ini. Teratai emas 9 daun, Ye Zhen benar-benar telah membunuhku. Xie Xuan mendorong telapak tangannya ke tanah dan melesat ke arah Yu Zhenghai. Dia membakar lautan Qi dan bermandikan api merah. Yu Zhenghai menggelengkan kepalanya lagi. Sia-sia, Jasper saber terbang dari pinggangnya ke tangannya. Xie Xuan menyatukan kedua telapak tangannya. Segel energi di langit berputar di sekelilingnya. Matanya memerah. Melawan dua musuh, dia tidak punya harapan untuk menang. Namun, dia tidak percaya dia tidak memiliki peluang jika itu adalah pertempuran 1 lawan 1. Dia meluncurkan segel energi demi segel energi pada lawannya sampai mereka membentuk naga. Ini mengingatkan Yu Zhenghai pada naga emas segel rune. Dia tidak menyangka seseorang di domain lotus merah telah menguasai teknik ini juga. Kedua gerakan itu serupa dalam beberapa hal, tetapi kekuatan segel energi merah tampaknya lebih tangguh setelah mereka bergabung. Yu Zhenghai melemparkan Jasper sabernya. Sejak dia mencapai tahap 9 daun, dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan Jasper sabernya tanpa syarat apapun. Sekarang, dia akan bisa bertarung sepuasnya dengan seorang pembudidaya 9 daun. Keturunan yang berdaulat. Jasper saber Yu Zhenghai berputar sebelum melayang di depan avatar 150 kakinya. Pedang energi itu seperti air terjun dari 9 langit saat mereka jatuh dan langsung membanjiri Xie Xuan dan segel energi merahnya. Senjata kelas sepi. Ding. Membunuh target. Hadiah, 0 poin prestasi. Ekstra domain, 100 poin prestasi. Ding. Membunuh target. Hadiah, 0 poin prestasi. Ekstra domain, 100 poin prestasi. Ding. Membunuh target. Hadiah, 4000 poin prestasi. Ekstra domain, 1000 poin prestasi. Masuknya hadiah mengejutkan Lu Zhou. Dia bergumam, rumah bintang terbang. Secara alami, dia senang melihat angka-angka meningkat di dashboard sistem. Poin prestasi, 50.940. Saya memiliki 50.000 poin prestasi sekarang. Sayangnya, saya tidak bisa membeli daun teratai emas lagi. Kalau tidak, saya bisa langsung mencapai tahap 10 daun. Prioritasnya adalah mengisi kembali kartu item. Lu Zhou membuka kolom item. Ketika dia melihat harganya, dia mengerutkan kening. 20.000. Ini perampokan siang hari. Saya satu-satunya pelanggan Anda. Saya tidak akan membeli ini.
Saya akan menunggu sampai Anda tutup untuk bisnis. Dia menutup dashboard sistem dan terus berkultivasi. Dia ingat bagaimana dia pertama kali menggunakan kartu serangan mematikan untuk membunuh orang ketiga di gulungan hitam, Zuo Shinchan. Setelah kejadian itu, dia sering menggunakan kartu itu. Di Measure Heaven River, dia menggunakan 5 kartu sekaligus. Setelah mencapai tahap 9 daun, harga kartu item jelas meningkat dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tahu bahwa dia seharusnya tidak membeli kartu serangan mematikan saat itu. Jika dia fokus pada peningkatan basis kultivasinya dan hanya membeli kartu serangan mematikan sekarang, dia akan benar-benar tak terkalahkan. Lu Zhou membuka matanya, membeli. Ding, menghabiskan 20.000 poin prestasi. Memperoleh kartu serangan mematikan X1. Lu Zhou menatap kartu itu. Seperti yang dia duga, label harga di bawah kartu berubah menjadi 21.000 poin prestasi. Petik 2, petik 2. Untungnya, kenaikannya tidak segila sebelumnya. Kalau dipikir-pikir, aku mungkin terlalu bergantung pada kartu item. Lu Zhou menutup matanya lagi. Dia terus mendengar pemberitahuan poin hadiah dari domain ekstra. Dia punya pikiran tiba-tiba. Telinganya bersinar dengan cahaya biru. Untuk mendapatkan kekuatan untuk mendengar segala sesuatu, sehingga kita dapat mendengar suara-suara di semua alam sesuka hati. Suara di setiap sudut biara 1000 Willow terdengar jelas di telinganya. Saya tidak berharap murid senior Lu menjadi pembudidaya 9 daun. Bahkan tidak banyak pembudidaya 9 daun di rumah bintang terbang. Petik 2. Apakah kamu melihat 2 gadis muda itu? Yang galak dan imut hampir mencapai tahap 8 daun. Yang tampak polos dengan seruling di tangan kanannya berada di panggung 3 daun. Saya mendengar dia mengatakan bahwa dia yang termuda dari 10 murid. Terlepas dari 4 orang ini, senior Lu memiliki 6 murid lain yang belum muncul. Itu terlalu menakutkan. Aku tiba-tiba mengasihani Ji Fengxing. Untuk berpikir dia menolak paviliun langit jahat. Petik 2. Lu Zhou bisa mendengar semuanya. Selain itu, dia juga dapat secara selektif menonaktifkan suara apapun yang dia inginkan. Dia membisukan percakapan ini sebelum dia meningkatkan input kekuatan luar biasa. Kekuatan penulisan surgawi segera memperluas jangkauannya untuk mencakup seluruh gunung 1000 Willow. Suara angin, burung, dan air terjun terdengar di telinganya, dan dia dengan cepat membungkam mereka. Kisaran kekuatan ini tampaknya telah berkembang pesat. Dia menemukan bahwa itu jauh lebih mudah untuk menggunakannya sekarang juga. Konsumsi kekuatannya yang luar biasa seperti aliran kecil, itu tidak keterlaluan seperti sebelumnya. Tidak hanya kekuatannya yang luar biasa menutupi seluruh gunung 1000 Willow, tetapi jangkauannya juga mencakup 100 mil di belakang gunung. Gemeresik rerumputan dan dedaunan pohon seolah menyatu dengan tanah yang bergerak beriringan dengan langit. Bodoh, bodoh, buruk, suara detak jantung. Lu Zhou melafalkan mantra untuk kekuatan tulisan surgawi lagi. Di hutan di belakang gunung 1000 Willow. Seseorang terengah-engah pada saat ini. Setelah dia menarik napas, dia berkata dengan nada pelan, tempat yang paling berbahaya seringkali yang paling aman. Aku tidak menyangka Xia Changqiu memiliki pembantu yang begitu kuat. Bagaimanapun, yang muda terlalu tidak berpengalaman. Bahkan Ye Zhen tidak bisa melakukan apapun padaku. Setelah mendengar kata-kata ini, Lu Zhou perlahan membuka matanya. Kemudian, dia mendorong menjauh dari tanah. Seperti hantu, dia meninggalkan halaman. Dengan teknik agungnya, dia memasuki hutan di belakang gunung. Itu tenang di belakang gunung 1000 Willow. Lu Zhou tidak bergerak lagi. Dia mengamati sekelilingnya saat telinganya bersinar biru lagi. Kultivator yang kuat dapat menyembunyikan aura mereka dan tetap diam agar tetap tersembunyi secara efektif. Mereka yang lebih pintar bahkan akan memalsukan kematian mereka sendiri untuk menipu mata dan indera orang lain. Meng Changdong sedang bersandar di batang pohon sambil menyembunyikan auranya. Ada alasan mengapa dia bisa bertahan hingga hari ini sebagai penatua rumah bintang terbang. Bagi Ye Zhen, sifat takut-takut Meng Changdong adalah tanda kelemahan. Namun, rumah bintang terbang kekurangan bakat. Selain itu, dia adalah seorang pembudidaya 9 daun. Itulah alasan Ye Zhen harus bertahan dengannya. Bahkan sebelum mereka bisa bergerak selama misi pemusnahan ini, pasukan mereka benar-benar hancur. Meng Changdong tidak berhadapan langsung dengan Yu Sangrong. Saat dia melarikan diri, dia telah memikirkan cara untuk melarikan diri dari pengejaran pendekar pedang yang menakutkan itu. Ketika dia tampaknya telah menghabiskan semua kekuatannya untuk melarikan diri, dia memutuskan untuk dengan berani mencoba peruntungannya dan kembali ke Gunung 1000 Willow. Dia mengingat kultivator yang terbang ke sini untuk menyampaikan pesan.
Dia bingung. Berdasarkan pemahamannya tentang Ye Zhen dan tuan rumah, mereka tidak akan menyerah di tengah jalan. Selain itu, telah diverifikasi bahwa biara Seribu Willow berkolusi dengan suku asing. Bukankah ini dalih yang diinginkan rumah bintang terbang? Dia akhirnya tenang pada saat ini. Dia menggelengkan kepalanya. Mungkin, sudah waktunya untuk pensiun. Setelah dia selesai menghela nafas, sebuah suara terdengar dari belakangnya. Di mana Anda pensiun? Bab 763, jawab aku dengan sejujurnya. Rambut Meng Changdong langsung berdiri. Dia bergidik dan berdiri sebelum dia berbalik untuk melihat ke belakang. Dia melihat seorang lelaki tua mengenakan jubah panjang putih membelai janggutnya saat dia menatapnya. Meng Changdong tidak bodoh. Kemampuannya menjadi penatua di bawah Ye Zhen adalah bukti bakatnya. Oleh karena itu, dia tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah seperti memandang rendah seseorang yang baru saja dia temui. Dia bisa merasakan kekuatan lelaki tua itu tak terduga meskipun lelaki tua itu tidak menggunakan primalki. Berdasarkan postur, sikap, dan sorot mata lelaki tua itu, dia dapat mengatakan bahwa kehadiran yang mengesankan ini bukanlah sesuatu yang dicapai dalam semalam. Dia dengan cepat menekan keterkejutan di hatinya dan bertanya, "Siapa kamu?" Lu Zhou menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia berkata dengan dingin, "Aku akan mengajukan pertanyaan, bukan kamu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak marah? Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu bisa menanyakan namaku? Anda akan mengajukan pertanyaan." Meng Changdong berkata dengan hati-hati. "Kamu siapa?" Lu Zhou bertanya. "Saya hanya seorang penebang kayu yang sedang beristirahat di sini sambil lewat." "Saya akan segera berangkat," jawab Meng Changdong. Seorang penebang kayu. Mata adalah jendela jiwa. Ketika Lu Zhou mengarahkan pandangannya yang dalam pada Meng Changdong merasa seolah-olah mata lelaki tua itu bisa melihat menembus hatinya. Akankah seorang penebang kayu memakai jubah Konfusianisme dan memiliki kaki yang bersih? Selain itu, apa yang dilakukan penebang kayu di belakang Gunung Seribu Willow? Gunung itu curam dengan tebing di satu sisi. Lu Zhou terus menatap Meng Changdong dengan tatapan tajam. Apakah dia menganggapku bodoh? Meng Changdong sadar bahwa alasannya sangat tipis. Dia secara naluriah mundur selangkah. "Tuan tua, aku akan segera pergi." Dia berbalik dan pergi setelah dia selesai berbicara. "Apakah kamu pikir kamu bisa pergi?" Lu Zhou memukul dengan telapak tangannya. Segel palem emas yang bersinar melesat ke arah Meng Changdong yang telah memudar dari fokus. Bam, bam, bam. Segel telapak tangan menembus beberapa pohon sebelum mengenai dada Meng Changdong. Meng Changdong menatap Lu Zhou dengan kaget. Suku asing lotus emas. Seseorang yang bisa menahan segel telapak tangan seorang pembudidaya 9 daun tidak diragukan lagi adalah seorang pembudidaya besar. Lu Zhou membelai jenggotnya saat dia berjalan ke depan. "Anda mungkin tidak tahu apa yang Anda hadapi, namun, saya menyarankan Anda untuk menyerah untuk menyelamatkan diri dari penderitaan." Meng Changdong tidak menyangka akan ada seorang kultivator yang tidak lebih lemah dari dirinya sendiri di Gunung Seribu Willow. 2 pembudidaya 9 daun muda sudah cukup untuk membuatnya melarikan diri. Meng Changdong berpikir dengan masam, tempat paling berbahaya adalah yang paling aman. "Bagus. Saya baru saja masuk ke mulut harimau." Meng Changdong menyatukan kedua telapak tangannya. Dia berteriak pelan saat energi berputar di sekelilingnya. Ada banyak gerakan, dan ketika asap menghilang, dia tidak terlihat dimanapun. Lu Zhou berjalan ke depan dengan tangan di punggungnya. Dia mengamati sekelilingnya. Seorang kultivator tidak bisa membuat dirinya menghilang, bahkan dengan teknik besar sekalipun. Teknik melarikan diri. Lu Zhou mencari di pohon-pohon yang menjulang tinggi di sekelilingnya. Dia membelai janggutnya saat telinganya bersinar biru. Suara detak jantung yang berdebar-debar kembali terdengar di telinganya. Lu Zhou dengan tenang menggerakkan tangannya. Segel palem berlayar menuju pohon besar 50 meter di depannya. Bam! Segel palem membelah pohon besar itu. Meng Changdong dikirim terbang saat dia meludahkan seteguk darah. Mustahil. Alis Meng Changdong terjalin erat. Dia melawan rasa sakit yang hebat saat dia membuat tanda tangan. Jagoan. Ada kilatan lampu merah sebelum Meng Changdong menghilang lagi. Lu Zhou berjalan ke depan. Dia bisa mendengar detak jantung yang berdebar dengan jelas. Dia mendorong telapak tangannya ke bawah. Segel telapak tangan mendarat di tanah. Bam! Sebuah gerutuan terdengar dari bawah tanah. Lu Zhou bertanya-tanya apa yang dipikirkan penebang kayu tentang pukulan itu. Dia membelai janggutnya dan berkata tanpa nada, "Tidak ada seorang pun di bawah langit yang bisa melarikan diri dariku." Pernyataan ini menimbulkan ketakutan di hati Meng Changdong. Dia memukul dengan telapak tangannya dan melompat keluar dari tanah.
Awan debu mengaburkan pandangan mereka. Meng Changdong menabrak lusinan pohon saat dia berlari liar untuk melarikan diri. Energi pelindung Lu Zhou menjaga tanah tetap di teluk. Dia memukul dengan telapak tangannya lagi. Setelah dia melepaskan teknik besarnya, dia mengejar Meng Changdong. Dia memperhatikan bahwa kelincahan dan teknik melarikan diri Meng Changdong lebih unggul dari kebanyakan dan menyusul. Meng Changdong mampu bersembunyi di tanah dan pepohonan. Apalagi, setelah menderita 2 serangan telapak tangan, Meng Changdong masih bisa mempertahankan kelincahannya. Dia agak terkejut dengan ini. Pada saat ini, segel telapak tangan mengenai punggung Meng Changdong. Dia memuntahkan darah lagi dan jatuh di wajahnya. Dengan gerakan cepat, Lu Zhou muncul di hadapan Meng Changdong. Meng Changdong berbalik dan menatap Lu Zhou. Dia berkata dengan suara serak, "Kakao, bagaimana kau melakukannya?" Dia mundur saat dia mencari cara dari kesulitan ini. "Siapa namamu?" Lu Zhou menatap Meng Changdong. "Jika kamu mencoba lari lagi, aku akan membunuhmu." Teratai emas mekar di bawah kaki Lu Zhou. Api emas naik di udara, tetapi itu hanya berlangsung sesaat. Emas, kekuatan Kakarma. Mata Meng Changdong melebar. Kondisi mentalnya tampaknya runtuh pada saat ini. Dia duduk lemas di tanah dengan wajah pucat yang mengerikan. Dia memikirkan pepatah, menghilangkan jalan ke surga tetapi menerobos masuk ke neraka. Meng Changdong terbatuk. Dia hanya ingin melarikan diri. Dia tidak punya niat untuk menghadapi atau melawan orang tua ini, sejak awal. Setelah melihat api karma emas, dia kehilangan semua keinginan untuk melawan. Pada akhirnya, dia menjawab, "Meng Changdong dari rumah bintang terbang. Apakah Anda memimpin para pembudidaya di sini untuk memusnahkan biara 1000 Willow?" "Iya, si Kong Beichen dari kuil ke-9 mengirimiku pesan dan mengatakan bahwa tuan rumah bintang terbang, Chen Tiandu, dan Ye Zhen sedang mengunjungi kuil ke-9. Apakah ini benar?" Lu Zhou bertanya. "Iya, seberapa kuat Chen Tiandu dan Ye Zhen?" Lu Zhou bertanya. Tuan rumah secara alami adalah seorang kultivator 10 daun, Meng Changdong terbatuk keras sejenak sebelum dia melanjutkan dengan kepala menunduk, Ye Zhen, adalah seorang kultivator 9 daun. Mata Lu Zhou berkilat saat dia mengangkat suaranya dan berkata dengan tajam, "Aku tidak pernah menyukai pembohong." Meng Changdong merasakan niat membunuh yang mengerikan dari suara yang dipancarkan. Dia buru-buru menambahkan, "Aku mengatakan yang sebenarnya, ini, hanya saja kekuatan Ye Zhen tak terduga." TDK terduga, Ye Zhen adalah Grand Elder rumah bintang terbang. Dia pria yang berhati-hati dan kalkulatif. Dia pandai menyembunyikan dirinya sendiri. Di depan umum, dia mengatakan dia adalah seorang pembudidaya 9 daun, tetapi tidak ada yang tahu kekuatan sebenarnya, kata Meng Changdong. Ye Zhen telah memimpin ratusan dan nyaris tidak berhasil menjatuhkan Luan. "Saya pernah mendengar tentang itu," kata Lu Zhou. Meng Changdong berkata, "Memang, itu benar, tapi, Ye Zhen mungkin menyembunyikan kekuatannya. Dia sudah menguasai api karma sejak lama. Dia bisa saja membunuh Luan sendirian. Mengapa dia memimpin kelompok sebesar itu ke gua mistik air hitam?" Setelah mendengar ini, Lu Zhou memandang Meng Changdong dan berkata, "Kamu sepertinya tidak terlalu menyukainya." "Saya tidak pernah setuju dengan cara Ye Zhen melakukan sesuatu, dia ingin menyingkirkan saya di masa lalu, tapi dia tidak menyangka saya akan tinggal di Lofty Steep Mountain," kata Meng Changdong. "Jadi, kamu mencoba melakukan yang sebaliknya dan berlari menuju Gunung 1000 Willow daripada kembali ke rumah bintang terbang. Namun, kamu harus kembali cepat atau lambat," kata Lu Zhou. "Saya akan pensiun setelah kejadian ini." Nada suara Meng Changdong adalah salah satu memohon saat dia berkata, "Saya telah menjawab Anda dengan jujur. Tolong lepaskan aku, Tuan Tua. Saya tidak akan memberitahu siapapun tentang apa yang saya lihat hari ini." Petik 2. Lu Zhou terus membelai jenggotnya sambil menatap Meng Changdong. Setelah hening sejenak, dia berkata, "Jika Anda ingin hidup, Anda akan menjawab pertanyaan saya dengan jujur." Meng Changdong memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Dia menguatkan dirinya sebelum dia berkata, "Baiklah. Apakah kamu tahu Jiang Wengsu?" Jiang Wengsu adalah penatua dari rumah bintang terbang, 300 tahun yang lalu. Dia bergabung dengan ekspedisi penelitian pengadilan bela diri langit dan menghilang di gua mistik air hitam. Meng Changdong melihat Lu Zhou mengerutkan kening ketika dia selesai berbicara sehingga dia dengan cepat menambahkan, "Beberapa bulan yang lalu, batu kehidupan Jiang Wengsu hancur." "Itu saja, Lu Zhou." "Ya? Aku mengatakan yang sebenarnya." Suara Lu Zhou rendah dan mengancam saat dia berkata, "Bagaimana dengan kristal itu?" Tubuh Meng Changdong menjadi lemas, dan pikirannya menjadi kosong.
Bab 764, Anda meremehkan saya. Hanya ada 3 individu di dunia yang paling memahami kristal memori, pemilik kristal, Jiang Wengsu yang memperoleh kristal, dan Meng Changdong yang telah mempelajari kristal untuk waktu yang lama. Batu kehidupan Jiang Wengsu telah hancur. Kalau begitu, siapa pembudidaya lotus emas ini? Apakah Anda dari domain teratai emas, Tuan Tua? Meng Changdong tidak mau berbicara tentang kristal itu. Bagaimanapun, itu adalah satu-satunya pengaruh yang dia miliki sekarang untuk tetap hidup. Lu Zhou terus mengelus jenggotnya dengan tenang sambil berkata, sebelum Jiang Wengsu meninggal, dia mengirim kristalku ke wilayah Lotus Merah. Saya menyeberangi samudera tak berujung hanya untuk mencarinya. Apakah ada yang salah dengan saya mencoba mengambil milik saya? Petik 2. Jantung Meng Changdong berdetak kencang. Dia berteriak, kamu pemilik kristal itu. Lu Zhou memandang Meng Changdong dan bertanya, di mana kristalku? Meng Changdong menelan ludah. Sedikit ketidakpercayaan bisa dilihat di matanya saat dia berkata, Ye Zhen tahu pentingnya kristal itu. Setiap kali saya mempelajari kristal, dia akan mengirim murid untuk membantu saya. Secara resmi, para murid dikirim untuk membantu saya. Namun, mereka sebenarnya ada di sana untuk memantau dan mengendalikan saya. Bagaimana saya bisa memiliki kesempatan untuk membawa kristal itu bersama saya? Itu ada di kamarku di Lofty Steep Mountain. Lu Zhou mengangguk. Kalau begitu, aku harus pergi ke rumah bintang terbang. Meng Changdong mencondongkan tubuh ke depan dan berkata, saya telah menjawab pertanyaan Anda dengan jujur, Tuan Tua. Bisakah saya pergi sekarang? Saat Meng Changdong berbalik, Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan melepaskanmu begitu aku mengambil kristalku. Lagi pula, siapa bilang kau tidak berbohong padaku? Petik 2, petik 2. Setelah itu, Lu Zhou mengangkat tangannya yang sepertinya dipenuhi dengan kekuatan suci. Merinding muncul di kulit Meng Changdong ketika dia melihat tangan Lu Zhou yang sepertinya mampu memegang jiwa seseorang. Sel tangan Biksu Vien ditutup saat Lu Zhou mengirim beberapa segel energi yang mendarat di dantian Meng Changdong dan lautan Qi. Dengan ini, basis kultivasi Meng Changdong disegel dengan kuat. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan naik ke udara dengan Meng Changdong menjadi dua seperti elang mencengkeram anak ayam. Setelah berurusan dengan Xie Xuan, Yu Zhenghai kembali ke biara Seribu Willow. Segera setelah itu, Yu Sangrong kembali juga. Yang lain bergegas dan menyambut mereka saat mereka kembali. Bagaimana itu? Yu Sangrong menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya 200 dari mereka yang tersisa, pemimpin itu mengingatkanku pada saudara junior keempat. Dia licin. Yu Zhenghai tidak mengolok-olok Yu Sangrong karena ini. Meskipun keduanya suka bersaing di antara mereka sendiri dan teknik Yu Zhenghai hebat, dia tidak bisa dibandingkan dengan Yu Sangrong dalam hal pengejaran. Dia mengenal Yu Sangrong dengan baik. Dengan kemampuan Yu Sangrong, jika Yu Sangrong tidak bisa menangkap orang itu, maka yang lain tidak punya harapan untuk menangkap orang itu juga. Little Yuaner berkata, tidak puas, jika Tuan ada di sana, orang itu tidak akan bisa lolos. Kamu benar, senior Lu akan bisa menangkapnya, kata Xia Changqiu. Yu Zhenghai berkata, saudari junior, kamu seharusnya tidak mengatakan itu. Guru semakin tua, tidak ada gunanya bagi kita untuk menyusahkannya dengan setiap hal. Petik 2. Oh, Xia Changqiu berjalan mendekat dan menangkupkan tinjunya pada keempat muridnya sebelum dia berkata, kalian mungkin tidak menyadari hal ini, tetapi pemimpinnya adalah Meng Changdong. Dia adalah penatua kedua dari rumah bintang terbang. Meskipun kekuatan tempurnya hanya biasa-biasa saja, dia sangat terampil dalam teknik melarikan diri dan formasi. Dia berpengalaman dengan teknik melarikan diri dari sekte Konfusianisme, Taois, dan Buddha. Wajar jika kita tidak bisa menangkapnya kecuali senior Lu bergerak. Yu Sangrong menoleh untuk melihat Xia Changqiu. Penatua kedua rumah bintang terbang. Betul sekali, itu keren. Saya akan menuju ke rumah bintang terbang dan menangkapnya, kata Yu Sangrong dengan tenang dan percaya diri. Petik 2, petik 2. Xia Changqiu buru-buru berkata, Kakak Yu, jangan. Rumah bintang terbang bukanlah sekte kecil. The Lofty Steep Mountain setinggi 100.000 kaki dan memiliki pertahanan yang hampir tidak bisa ditembus. Ada 10.000 murid di kaki gunung, selain dari elit seperti Ye Zhen. Jika Anda pergi, itu seperti, dia berhenti sejenak. Dia menelan kata-kata, berjalan ke dalam jebakan, sebelum dia berkata, tidak apa-apa jika senior Lu pergi ke sana. Pada saat ini, Little Yuaner berteriak, Tuan. Dia menunjuk Lu Zhou yang terbang ke arah mereka dari belakang gunung. Xia Changqiu terkejut saat melihat Lu Zhou dan orang yang bersamanya.
Dia dengan cepat menjadi tenang dan pura-pura menunjukkan ekspresi penuh harap di wajahnya saat dia berkata, "Penatua rumah bintang terbang Meng Cangdong. Sepertinya kamu mencoba licik di tempat yang salah." Para tetua biara 1000 Willow membungkuk serempak. Yu Zhenghai dan yang lainnya memandang Lu Zhou juga. Mereka menatap Meng Cangdong dengan penuh kebingungan. Ini adalah tetua yang ahli dalam teknik melarikan diri. Lu Zhou turun di depan aula pameran sebelum dia mendorong Meng Cangdong pergi. Meng Cangdong jatuh ke tanah. Little Yuaner mengejek dan berkata dengan angkuh, "Jadi bagaimana jika dia ahli dalam teknik melarikan diri? Bukankah dia masih ditangkap oleh tuanku?" Meng Cangdong dipermalukan oleh pernyataan itu. Xia Changqiu membungkuk dan berkata, "Aku sudah menduga ini. Karena senior Lu bergerak, dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia bisa menumbuhkan sayap." Meng Cangdong terkejut ketika dia melihat Xia Changqiu, master biara dari biara 1000 Willow, memperlakukan Lu Zhou dengan rasa hormat yang menakutkan dan ketundukan yang tampak ceria. Yu Sangrong dan Yu Zhenghai membungkuk. Menguasai. Menguasai. Meng Cangdong ingat betapa kuatnya keduanya. Dia adalah tuan dari 2 pembudidaya 9 daun ini. Bagaimana Anda menangkapnya, Tuan? Keong bertanya dengan takut-takut. Lu Zhou menjawab seolah itu bukan masalah besar, dia hanya seorang kultivator 9 daun. Menangkapnya semudah membalik telapak tanganku. Petik 2,2. Wajah Meng Cangdong memerah saat mendengar komentar itu. Saya sudah menyegel basis kultivasinya. Kunci dia, dan jangan biarkan orang luar tahu tentang keberadaannya. Saya akan pergi ke rumah bintang terbang untuk mengambil sesuatu, kata Lu Zhou. Setelah mendengar ini, Meng Cangdong duduk lemas di tanah. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, "Tuan tua, saya katakan, yang terbaik bagi Anda untuk menjauh dari Lofty Steep Mountain." Oh, Lu Zhou membelai janggutnya saat dia melihat Meng Cangdong. Tidak ada yang bisa kembali dari Lofty Curam Mountain. Tidak perlu bagi saya untuk mengatakan lebih dari ini. Meng Cangdong membuang muka. Lu Zhou membelai janggutnya dan berkata, "Kamu meremehkanku." Xia Changqiu mengingat apa yang terjadi di kuil ke-9. Dia bertanya-tanya dalam hati, apakah senior tua akan menggunakan taktik lamanya. "Aku akan pergi ke rumah bintang terbang bersamamu, senior Lu," kata Xia Changqiu. "Aku juga," Tian Buji menimpali. Yu Zhenghai dan Yu Sangrong berkata serempak, "Aku bersedia pergi dan meratakan rumah bintang terbang juga." Meng Cangdong memandang Xia Changqiu dengan bingung. Dia terkejut dengan betapa tunduknya Xia Changqiu. Setelah dia pulih dari keterkejutannya, dia berkata, "Itu sia-sia." Xia Changqiu mengerutkan kening. Dia memandang Meng Cangdong dan berkata, "Tutup mulutmu." Bahkan Chen Beizeng dan Sikong Beichen tidak berani bertindak kurang ajar di depan senior Lu. Meng Cangdong terkejut. Dia ingat kematian Chen Beizeng dan bagaimana Ye Zhen mengeluarkan perintah mendesak agar semua orang mundur. Tidak perlu baginya untuk diberitahu tentang hubungan antara keduanya. Merinding naik di kulitnya segera saat punggungnya basah oleh keringat dingin. Kunci dia. Para tetua akan mengawasinya. Petik 2. Dimengerti. 2000 tetua biara Willow membawa Meng Cangdong pergi. Lu Zhou mengangguk dan berkata, "Aku akan pergi sendiri. Kalian semua tetap di sini." "Tuan, Anda pergi sendiri." Yu Zhenghai dan Yu Sangrong terkejut. "Tidak perlu khawatir. Saya tahu apa yang saya lakukan." Lu Zhou mendorong menjauh dari tanah dengan kakinya. Dia terbang menjauh dari gunung seperti angin sepoi-sepoi. Yang lain membungkuk. "Perjalanan aman, senior Lu." Lu Zhou menghilang dari pandangan mereka dalam sekejap. Qi Fengxing berkata, sedikit khawatir, apakah senior Lu akan berada dalam bahaya pergi ke sana sendirian. Tanpa menunggu jawaban dari Yu Zhenghai, Yu Sangrong, Little Yuaner, dan yang lainnya, Xia Changqiu berkata, "Tidak perlu khawatir. Tidak akan ada banyak masalah jika senior Lu secara pribadi bergerak. Tapi, aku dengar Ye Zhen sangat licik," kata Qi Fengxing. Seperti kata pepatah, jahe menjadi lebih pedas seiring bertambahnya usia. Kamu masih muda, tetapi kamu akan mengerti ini suatu hari nanti. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Xia Changqiu menangkupkan tinjunya pada Yu Zhenghai dan Yu Sangrong sebelum dia berbalik dan pergi. Yang lain ditinggalkan di sana, tercengang. Setelah Lu Zhou meninggalkan Gunung 1000 Willow, dia mendarat dan menyesali kekurangan tunggangannya. Setiap hari terasa seperti setahun baginya. Dengan sedikit waktu yang dia miliki, dia memeriksa dashboard sistem. Tunggangannya masih dalam perjalanan. Kemudian, dia mengeluarkan kartu perubahan penampilan dan menghancurkannya. Dia memvisualisasikan penampilan Meng Cangdong. Wajahnya tampak berubah sebelum dia berubah menjadi Meng Cangdong. Setelah itu,
dia tidak membuang waktu dan terus terbang ke Lofty Curam Mountain. Gunung terjal yang tinggi. Gunung-gunung itu 5 jari menunjuk ke arah langit. Jari tengah adalah puncak tertinggi dari Lofty Curam Mountain. Itu juga tempat Ye Zhen dan pengurus rumah tinggal. Tempat-tempat lain ditempati oleh para tetua dan murid inti. Ada lingkaran bangunan tua dan sederhana di sekitar Lofty Steep Mountain. Para pembudidaya kadang-kadang terlihat terbang di sekitar Lofty Curam Mountain. Pada saat ini, Lu Zhou muncul di sekitar gunung. Dia melihat ke depan dan terus berjalan ke sana. Saat dia semakin dekat dan lebih dekat ke tujuannya, seseorang mendekatinya. Penatua Meng, kamu baik-baik saja. Penatua Ye telah mengirim regu pencari untuk mencarimu. Bab 765, Kekuatan 1. Lu Zhou melihat sosok kecil itu dengan ekspresi netral. Aku tidak mengenalinya, jika aku ketahuan, mereka pasti akan mengeroyokku, itu berbahaya. Lu Zhou melihat bangunan di sekitar rumah bintang terbang. Ketinggian mereka yang berbeda memiliki pola seperti gelombang yang mirip dengan 5 puncak. Puncaknya tidak terlihat sama sekali, mereka tampak lebih tinggi dan lebih tinggi daripada kuil ke-9. Ada semacam keindahan dalam kurangnya simetri. Lu Zhou berkata, aku, baik-baik saja. Baik, murid itu menggaruk kepalanya, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia berkata, Penatua Meng, tolong lewat sini. Apa yang begitu mendesak? Saya tidak tahu. Anda harus bertanya padanya sendiri. Dia hanya seorang murid biasa. Bagaimana dia tahu tentang masalah Ye Zhen dan yang lainnya? Lu Zhou ingat surat terbang Si Kong Beichen. Karena keduanya berhasil kembali ke rumah bintang terbang, jelas Si Kong Beichen tidak mendapatkan banyak keunggulan. Memimpin. Pimpin jalan. Murid itu menggaruk kepalanya lagi. Lupakan. Pada saat ini, para murid rumah bintang terbang di kaki gunung melihat ke atas. Ini Penatua Meng. Seperti yang diharapkan, Penatua Meng selamat dari misi pemusnahan di Biara Seribu Willow. Bagaimanapun, Tetua Meng ahli dalam teknik melarikan diri. Penatua Ye telah mengatakan bahwa bahkan dia mungkin tidak dapat menangkap Penatua Meng. Betapa menakjubkan. Hei, tidakkah menurutmu Penatua Meng terlihat lebih mengesankan saat dia terbang sekarang? Sementara Lu Zhou terbang ke Lofty Curam Mountain, dia mempertimbangkan betapa dia harus berhati-hati dengan menggunakan kartu serangan mematikan. Dia harus mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan kolektif rumah bintang terbang. Jika kekuatan rumah bintang terbang seperti yang dikatakan rumor di mana kekuatan mereka terutama terletak pada kepala rumah tangga dan Ye Zhen, dia yakin dia akan bisa melakukan apa yang dia mau. Meskipun pertempuran kelompok dan pertempuran panjang tidak menguntungkan baginya, dia yakin dia tidak akan memiliki masalah dengan membunuh Ye Zhen. Memang, Lofty Curam Mountain itu tinggi. Ketika Lu Zhou berada di tengah gunung, dia bisa merasakan perbedaan yang jelas antara ketinggian yang lebih rendah dan lebih tinggi. Dia bisa melihat pembuluh darah formasi samar di udara. Dia bisa merasakan kekuatan pembuluh darah ini jauh lebih kuat daripada formasi biasa dari aura mereka. Saat dia melihat puncak kedua, sebuah suara mencapai telinganya. Penatua Meng, lewat sini. Seorang sarjana Konfusianisme terbang ke arahnya dan melayang di atasnya sebelum dia membungkuk memberi salam. Lu Zhou terbang. Cendekiawan Konfusianisme menunjuk ke ruang di depan puncak kedua dan berkata, Penatua Meng, saya tahu Anda akan baik-baik saja. Bagaimanapun, disitulah pembuluh darah Taois berada, Anda harus berhati-hati. Petik 2. Lu Zhou tidak membalasnya. Sebaliknya, dia bertanya, apa itu? Penatua Ye menyuruhku menunggumu di sini, dan membawamu padanya segera setelah kau kembali, kata sarjana Konfusianisme itu. Meskipun kata-katanya penuh hormat, nada dan ekspresinya bangga. Lu Zhou mengingat kata-kata Meng Changdong. Memang, hubungan keduanya tampaknya tidak baik. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas dalam hati. Meng Changdong adalah seorang penatua dari rumah bintang terbang, tetapi dia tampak lebih rendah dari seorang murid. Cendekiawan Konfusianisme itu sombong dan suka memerintah seperti anjing yang mengancam seseorang berdasarkan kekuatan tuannya. Lu Zhou membelai janggutnya dengan tenang dan berkata, aku bergegas kembali, aku akan mengganti pakaianku. Sarjana Konfusianisme itu sedikit terkejut ketika dia mendengar cara Lu Zhou berbicara. Kemudian, dia dengan cepat berkata, aku akan menunggu di sini. Baik, Lu Zhou terbang menuju puncak kedua dan memasuki halaman mewah di puncak. Beberapa murid membungkuk saat melihatnya, tetapi dia tetap diam saat dia berjalan melewati mereka. Setelah Lu Zhou memasuki ruangan, salah satu murid berkata dengan suara pelan, biarkan Penatua Meng sendirian. Karena misi pemusnahan gagal, dia pasti merasa sedih.
Murid-murid lain mengangguk. Di dalam ruangan, Lu Zhou berjalan ke rak buku dan memindainya. Dia melihat sebuah kotak yang rusak di sudut kiri atas. Seperti yang dikatakan Meng Changdong, tempat paling berbahaya adalah yang paling aman. Ini sepertinya bukan tempat di mana barang-barang penting akan disimpan. Namun, itu persis di mana kristal memori disimpan. Kotak yang rusak disimpan dalam jangkauan dan bahkan tidak memiliki penutup. Namun demikian, tingginya tepat. Seseorang tidak akan bisa melihat ke dalam kotak. Lu Zhou membuka kotak itu dan mengambil kristal itu. Itu dingin untuk disentuh. Perasaan yang akrab muncul di benaknya. Dengan ini, dia memastikan kristal itu adalah bagian lain dari kristalnya. Kemudian, dia meletakkannya di lengan bajunya. Sekarang setelah dia mendapatkan kristalnya, dia tidak berpikir bagian selanjutnya akan sulit. Penatua Meng. Sebuah suara terdengar dari luar ruangan. Apakah seseorang mengawasi saya? Meng Changdong mengatakan bahwa murid-murid dikirim untuk menemaninya ketika dia mempelajari kristal itu. Ada telinga dan mata di dinding. Lu Zhou melihat sekeliling dirinya saat telinganya bersinar biru, melepaskan kekuatan tulisan surgawi. Kakek tua itu, Meng Changdong, benar-benar beruntung karena bisa tetap hidup setelah kemunduran itu. Dia salah satu pembudidaya 9 daun paling tidak berguna yang pernah saya temui. Penatua Ye sendiri bisa melawan 10 pembudidaya 9 daun. Petik 2. Dia meningkatkan jangkauan pendengarannya sampai puncak tengah. Penatua Ye, Meng Changdong kembali. Dia ada di kamarnya sekarang, dan dia akan segera datang untuk menemuimu. Saya mengerti. Lu Zhou menarik kembali kekuatannya. Dia melihat ke pintu. Orang lain masih mengetuk pintunya. Penatua Meng. Lu Zhou membuka pintu dan melihat sarjana Konfusianisme. Cendekiawan Konfusianisme tersenyum dan berkata, saya pikir Anda telah melupakan masalah yang ada. Penatua Meng, silakan lewat sini. Ekspresi Lu Zhou tetap sama saat dia mengangkat tangannya dan menyerang. Memukul. Cendekiawan Konfusianisme tidak menyangka Lu Zhou tiba-tiba menyerangnya. Tamparan itu mendarat di pipi perseginya. Jejak tangan segera muncul di wajahnya, disertai rasa sakit yang menyengat. Dia benar-benar terkejut. Penatua Meng. Cendekiawan Konfusianisme melebarkan matanya saat dia memegang pipinya dengan tangannya. Para murid di halaman di puncak kedua berkumpul, tertarik oleh keributan itu. Mereka tidak percaya. Mereka belum pernah melihat Meng Changdong menyerang siapapun sebelumnya. Bahkan jika akan menyerang seseorang, orang itu bukanlah seseorang yang seharusnya dia pukul. Bagaimanapun, sarjana Konfusianisme ini adalah murid langsung Ye Zhen, Jiang Xiaosheng. Lu Zhou memandang Jiang Xiaosheng dengan acuh tak acuh dan berkata, kamu hanya seorang murid. Beraninya kamu menyuruh seorang penatua berkeliling. Dia menekankan kata, tua. Nada dan tingkah lakunya sangat berbeda dari Meng Changdong. Para murid yang hadir di tempat kejadian memandang Meng Changdong dengan kaget. Apakah ini masih Elder Meng yang mereka kenal? Apakah dia akhirnya berdiri tegak? Bagaimana dia akan menjelaskan dirinya kepada Penatua Ye? Mereka semua tetap diam. Tidak ada yang menegur sarjana Konfusianisme juga. Namun, sarjana Konfusianisme tampaknya telah mewarisi watak alami Ye Zhen. Dia tenang dengan cepat. Dia membungkuk dan menangkupkan tinjunya bersama-sama. Saya telah melakukan kesalahan. Penatua Ye telah mengundang Anda untuk berbicara. Nada suaranya sekarang penuh hormat dan sopan, kesombongan telah hilang. Pimpin jalan, kata Lu Zhou. Ketika Jiang Xiaosheng berbalik untuk terbang keluar, ekspresi gelap melintas sebentar di wajahnya. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka berdua tiba di luar dojo dekat halaman 5 lantai di puncak tengah. Lu Zhou memandangi pohon sakura di luar dojo dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya dalam hati, dingin sepanjang tahun di lofty Curam Mountain. Mengapa ada bunga sakura di sini? Gaya arsitektur dojo mengingatkan Lu Zhou pada negara tertentu di bumi. Pintu kayu terbuka. Penatua Meng, lewat sini. Lu Zhou memasuki dojo. Dojo bergaya terbuka mengingatkannya pada negara tertentu dalam ingatannya. Ada sunroof di atasnya dan lantai kayu kuning. Bagian tengah dojo dibangun dengan kayu bermutu tinggi, dan banyak lukisan pemandangan digantung di dinding. Sunroof di atas tidak mencerahkan dojo. Sebaliknya, itu memberikan kontras yang mencolok antara cahaya dan bayangan, memberikan tempat itu tampilan yang misterius. Kata, Ru, tergantung di aula utama, terlihat tidak pada tempatnya. Duduk di depan karakter, Ru, adalah Ye Zhen, Grand Elder dari Flying Star House yang memiliki otoritas yang hampir sama dengan House Master. Sulit membayangkan seseorang yang begitu muda dengan udara terpelajar ke Grand Elder of the Flying Star House. Tuan, Penatua Meng ada di sini.
Cendekiawan Konfusianisme memastikan untuk terlihat seolah-olah dia kesakitan ketika dia menyapa tuannya. Ye Zhen membuka matanya dan melirik muridnya. Dia bertanya dengan tenang, apa yang terjadi dengan wajahmu? Jiang Xiaosheng bersujud. Saya pantas mendapatkannya. Saya tidak sengaja menyinggung Penatua Meng. Petik 2. Setelah mendengar ini, Ye Zhen mengalihkan pandangannya ke Meng Changdong. Matanya sepertinya berbicara dengan bahasa mereka sendiri. Saat mata mereka bertemu, Lu Zhou melihat banyak emosi. Ada ketenangan, niat membunuh, keterkejutan, dan ketidakpercayaan. Silahkan duduk. Ye Zhen mengangkat tangannya. Lu Zhou bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia menggunakan kartu serangan mematikan untuk membunuh Ye Zhen sekarang. Namun, dia tidak terburu-buru sehingga dia dengan tenang berjalan dan duduk di seberang Ye Zhen dengan kaki disilangkan. Ye Zhen tampak menyesal saat dia berkata, saya meminta maaf kepada Anda atas nama Jiang Xiaosheng. Seorang murid harus tahu tempatnya. Bagaimana dia bisa tidak sopan kepada seorang yang lebih tua? Lu Zhou mengangguk puas. Dia berkata, mengejutkan Ye Zhen dan muridnya, ini adalah kesalahan ayah karena tidak membesarkan anak dengan benar, dan kesalahan guru karena tidak mengajar murid dengan benar. Memimpin dengan memberi contoh adalah sesuatu yang harus diketahui oleh setiap guru dan master. Namun, kejutan itu sepertinya hanya berlangsung 1 detik. Ye Zhen berkata dengan nada bermartabat, kamu benar, Penatua Meng. Jiang Xiaosheng, kesalahan apa yang kamu buat? Awalnya, Jiang Xiaosheng mengira tuannya akan membelanya. Situasi saat ini membuatnya jatuh. Masih sujud, dia berkata, saya pergi ke halaman Elder Meng tanpa izin dan menyinggung Elder Meng. Kamu adalah murid langsung Penatua Ye, jadi kesalahanmu bahkan lebih buruk. Apa yang Anda katakan, Penatua Ye? Nada bicara Lu Zhou tenang. Seperti yang Anda katakan, Penatua Meng. Seret dia keluar dan beri dia 30 pukulan tongkat. Anda akan dihukum selama 1 bulan. Ye Zhen melambaikan tangannya. Embusan angin bergulung ke arah Jiang Xiaosheng. Dengan ledakan, dia terbang keluar dari dojo. Maafkan aku, Tuan. Maafkan aku, Tuan. Ye Zhen tersenyum dan bertanya, apakah Anda puas dengan ini, Penatua Meng? Bab 766, sebaliknya. Aku tidak akan menentangnya. Hanya saja saya pikir kita harus lebih ketat dalam menghormati senioritas dan hierarki. Sejak dahulu kala, aturan sangat diperlukan dalam kerajaan dan keluarga. Tanpa aturan, masyarakat akan runtuh. Jiang Xiaosheng telah berulang kali menginjak garis bawah rumah bintang terbang dengan perilakunya. Karena itu, dia harus dihukum. Saya terkesan bahwa Anda bersedia untuk berdiri di sisi keadilan, Penatua Ye. Lu Zhou tidak pernah berpikir untuk berpura-pura menjadi Meng Changdong. Itu tidak sesuai dengan caranya melakukan sesuatu meskipun dia telah mengubah penampilannya. Ye Zhen mempertahankan senyum tipis di wajahnya saat dia berkata, kamu benar, Penatua Meng. Di bawah satu atap, ada kebutuhan untuk menetapkan aturan yang menegakkan rasa hormat sesuai dengan senioritas seseorang. Seperti itu untuk rakyat jelata, dan begitulah seharusnya untuk rumah bintang terbang yang memiliki puluhan ribu anggota. Petik 2. Seperti yang telah diberitahukan kepada Lu Zhou, Ye Zhen adalah pria yang sangat licik. Dia tetap tenang bahkan setelah perubahan cara Lu Zhou berbicara dan cara Lu Zhou memanggilnya. Dia tidak memberikan pikirannya dan dengan mulus mengikuti arus. Emosi atau ketidaksenangannya semuanya terkubur di lubuk hatinya. Ini bukan perilaku seseorang semudah biasanya. Namun demikian, Lu Zhou tetap tidak terganggu. Dia dengan tenang bertanya, apakah ada alasan Anda meminta untuk bertemu dengan saya, Penatua Ye? Ye Zhen berkata, Penatua Meng, Anda memimpin 1000 pembudidaya untuk memusnahkan biara 1000 Willow hari ini. Elit 12 Sekte Gunung Awan, Xie Xuan, dibunuh oleh seorang pembudidaya teratai emas. Di mana Anda ketika itu terjadi, Penatua Meng? Dia berbicara dengan tenang. Dia sedang menginterogasi Lu Zhou, tetapi tidak ada tanda-tanda kesalahan dalam nada suaranya. Lu Zhou menjawab, biara 1000 Willow dijaga oleh para elit. Bahkan Xie Xuan kehilangan nyawanya. Secara alami, saya memilih untuk mundur. Dia tidak berpikir ada sesuatu yang memalukan tentang ini. Untuk seseorang seperti Meng Changdong, tidak mengherankan jika dia melarikan diri. Jika Yu Sangrong menangkapnya, dia akan mati. Sayangnya, siapa yang tahu dia akan bertemu dengan Lu Zhou. Berdasarkan kata-kata Ye Zhen, jelas bagi Lu Zhou bahwa Ye Zhen memiliki informan di antara para pembudidaya yang pergi ke biara 1000 Willow. Dia tidak berada di biara, tetapi dia berbicara seolah-olah dia ada di sana dan tahu situasinya seperti punggung tangannya. Sekarang Xie Xuan sudah mati,
12 Sekte Gunung Awan pasti akan meluncurkan penyelidikan. Bagaimana Anda berencana untuk menjelaskan diri Anda sendiri, Penatua Meng? Elder Ye, pasti Anda punya rencana, Lu Zhou tidak takut. Dia mempertahankan nada suaranya bahkan ketika dia berkata, kamu tahu tentang hubungan antara Biara Seribu Willow dan Kuil ke-9, namun, kamu dengan keras kepala bersikeras pada misi pemusnahan. Kenapa begitu? Ye Zhen tampaknya tidak marah dengan kata-kata ini, ekspresinya tetap tidak berubah. Dia berkata, kamu salah. Tuan rumah dan saya pergi ke kuil ke-9 karena kami yakin kami dapat mengalahkan si Kong Beichen. Kami memutuskan untuk mengambil kesempatan untuk membunuh 2 burung dengan 1 batu dan juga memusnahkan biara 1000 Willow. Cara dia memanggil, Meng Changdong, telah berubah sekarang. Merebut kesempatan, Lu Zhou tersenyum. Lu Song, Liang Zidao, dan Master Taoist Xuan Ming adalah anggota yang cakap dari rumah bintang terbang. Mereka mati sia-sia, dan Anda menyebut ini merebut kesempatan. Ye Zhen, tentu saja, mendengar teguran dalam kata-kata Lu Zhou. Namun, dia berkata sambil tersenyum, mereka bertiga ceroboh dan bergerak tanpa izinku. Mereka hanya menyalahkan diri mereka sendiri atas kematian mereka. Dari 1000 pembudidaya yang dikirim dalam misi untuk memusnahkan biara 1000 Willow, 300 berasal dari Pengadilan Bela Diri Langit, 500 dari 12 Sekte Gunung Awan, 150 pembudidaya nakal, dan hanya 50 dari pihak kita. Ketika perintah retret diberikan, semua 50 anggota kami kembali hidup-hidup. Tidak ada korban di pihak kita. Lu Zhou harus mengakui bahwa Ye Zhen memiliki kemampuan tertentu untuk mengendalikan dan memanipulasi sesuatu. Di permukaan, pemimpin dan orang yang bertanggung jawab atas kampanye melawan biara 1000 Willow adalah Meng Changdong. Namun, sebenarnya, Ye Zhen adalah orang yang menarik semua tali dari belakang. Dia benar-benar licik. Ye Zhen terus berkata, namun, aku penasaran. Bagaimana Anda melarikan diri dengan hidup Anda, Penatua Meng? Aku ahli dalam teknik melarikan diri. Sangat mudah bagi saya untuk melarikan diri, jawab Lu Zhou. Ye Zhen mengangguk. Penatua Meng, tidakkah kamu akan bertanya tentang apa yang terjadi pada tuan rumah dan aku di kuil ke-9? Sesuatu bergerak di Lu Zhou. Dia punya perasaan bahwa Ye Zhen mengetahui rahasia sesuatu. Ye Zhen jarang bertindak sesuai kebiasaan sehingga membuatnya sulit diprediksi. Namun demikian, ekspresi Lu Zhou tetap netral. Hanya ada satu hal yang harus diingatnya, dihadapkan dengan kekuatan absolut, skema dan plot bukanlah apa-apa. Jika Anda ingin membicarakannya, Penatua Ye, saya siap mendengarkan, kata Lu Zhou. Ye Zhen mengangkat tangannya. Pintu kayu di kedua sisi dojo berderit saat ditutup. Apakah kamu khawatir tentang telinga di dinding? Dojo itu terletak di halaman 5 lantai di puncak tengah, itu milik Ye Zhen. Siapa yang berani menguping di tempat ini? Ye Zhen berkata, waktunya berbeda. Dia berdiri perlahan, dan jubah konfusianismenya tergantung longgar di tubuhnya. Tubuhnya yang lurus membentuk bayangan ramping di lantai. Dia terus berkata, pengurus rumah dan saya pergi ke kuil ke-9 untuk melihat apakah si Kong Beichen mengatakan yang sebenarnya dan untuk mengetahui penyebab kematian Chen Beizheng. Oh, Lu Zhou tampak bingung. Meskipun si Kong Beichen menguasai jalur pedang baru, dia tidak memiliki kemampuan atau keberanian untuk membunuh Chen Beizheng. Bagaimanapun, dia akan menimbulkan kemarahan istana. Kuil ke-9 memudar. Tak satu pun dari 5 kursi pertamanya yang menguasai api karma. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi seorang elit tadi kenal telah membunuh Chen Beizheng, kata Ye Zhen sambil mondar-mandir dengan tangan di punggungnya. Kamu ada benarnya, jawab Lu Zhou. Si Kong Beichen mengatakan bahwa elit memiliki nama keluarga Lu, memiliki kekuatan untuk membunuh Chen Beizheng, dan kemungkinan besar berada di biara 1000 Willow. Ye Zhen terus mondar-mandir. Para murid yang pergi untuk memusnahkan biara 1000 Willow melaporkan bahwa mereka melihat 2 pembudidaya teratai emas 9 daun. Apakah Anda melihat mereka, Penatua Meng? Aku melakukannya, kata Lu Zhou. Baik, Ye Zhen mengangguk. Dia kembali ke tempatnya dan duduk dengan kaki disilangkan. Kalau begitu, saya ingin Anda melakukan 2 hal, Penatua Meng. Lu Zhou tetap diam. Dia ingin melihat trik apa yang akan dimainkan Ye Zhen. Ye Zhen berkata, pertama, rumah bintang terbang lebih suka tidak kehilangan anggota yang cakap. Jika tidak ada bisnis resmi, Anda harus tetap di sini. Kedua, kristal memori adalah yang paling penting. Saya telah memberitahu Pengadilan Bela Diri Langit bahwa kami akan meninggalkan kristal itu bersama mereka. Dengan ini, Anda tidak perlu lagi menyusahkan diri sendiri, Penatua Meng. Bagaimana menurut Anda? Setelah dia selesai berbicara,
dia diam-diam menunggu jawaban Lu Zhou. Lu Zhou tidak terburu-buru untuk menjawabnya. Setelah berpikir sejenak, kau hanya mencoba membuatku menyerahkan kristal itu. Dia bingung tentang ketidaksukaan Ye Zhen terhadap Meng Changdong. Dia memiliki perasaan yang kuat bahwa ada sesuatu yang mencurigakan tentang masalah ini. Kenapa dia menahan Meng Changdong begitu lama? Dia bahkan mencoba melindungi Meng Changdong. Ye Zhen tersenyum. Dia mengulurkan tangannya perlahan di depan Lu Zhou. Aku harus merepotkanmu, Penatua Meng. Kamu sangat menginginkan kristal itu. Ye Zhen menjawab sambil tersenyum, sejujurnya, kristal ini tidak berarti apa-apa bagiku. Jika pengadilan bela diri langit menginginkannya, aku akan menurutinya. Namun, bukan tidak mungkin jika kamu ingin menyimpannya, bagaimana menurutmu, kawan? Dia telah berbicara perlahan ketika dia mengucapkan kata, teman. Jelas dia tahu orang yang duduk di depannya bukanlah Meng Changdong yang asli. Dia terus menatap Lu Zhou ketika dia berbicara, berharap melihat keterkejutan di wajah Lu Zhou atau tanda-tanda kebingungan. Bertentangan dengan harapan Ye Zhen, Lu Zhou tetap tenang. Kristal itu sudah ada di tangannya sehingga dia tidak terlalu peduli tentang bagaimana situasinya berkembang. Selain itu, begitu dia bertemu Ye Zhen, dia tahu Ye Zhen akan sulit dihadapi. Dia berkata, kamu memiliki mata yang bagus. Ye Zhen tersenyum dan berkata, sejak kamu pertama kali masuk ke dojoku, aku tahu kamu bukan Meng Changdong yang asli. Lu Zhou sedikit terkejut dengan ini. Itu normal jika Ye Zhen mengetahui bahwa dia adalah seorang penipu berdasarkan percakapan mereka, terutama ketika dia tidak berusaha keras untuk menyembunyikan identitasnya. Namun, dia agak terkesan Ye Zhen mampu melihat penyamarannya begitu cepat. Penatua Meng hanya seorang pembudidaya 9 daun awal. Auranya tidak akan tetap stabil jika dia memasuki dojo. Basis kultivasi Anda lebih besar dari Penatua Meng, Tuan, kata Ye Zhen. Tidak heran Ye Zhen tidak marah sebelumnya. Ye Zhen terus berkata, di bawah langit, ada banyak orang yang menguasai teknik perubahan penampilan. Anda hanya mengubah penampilan Anda, tetapi Anda tidak mengubah cara bicara dan gerakan Anda. Saya dapat memberitahu Anda tidak khawatir tentang mengekspos identitas Anda, kamu di sini hanya untuk mengambil kristal itu. Lu Zhou mengangguk. Orang cerdas memiliki kelemahan yang sama. Kamu terlalu penuh dengan dirimu sendiri. Anda tidak terkecuali untuk ini juga. Petik 2. Ye Zhen tidak menyangkal ini. Dia hanya mengangguk. Dia melambaikan tangannya lagi. Vena muncul di 4 gambar pemandangan di dojo. Mereka tampak seperti air yang mengalir. Kuil ke-9 tidak lagi seperti dulu. Mengapa Anda harus bertindak sebaliknya, Pak? The Flying Star House seperti matahari saat tengah hari. Kami pasti akan menjadi sekte terbesar di Great Tang suatu hari nanti. Mengapa Anda tidak bekerja dengan saya, Tuan? Bekerja denganmu. Lu Zhou mempelajari Ye Zhen. Kamu boleh menyimpan kristal itu sebagai tanda ketulusanku, kata Ye Zhen terus terang sambil meletakkan telapak tangannya di pangkuannya. Ketika kamu kembali, tolong beritahu senior Lu tentang ini. Mereka yang tahu bagaimana memilih teman mereka akan mendapatkan rasa hormat. Saya harap Anda akan mempertimbangkan masalah ini secara menyeluruh sebelum Anda bertindak. Petik 2. Lu Zhou berpikir bahwa basis kultivasi dan kelicikan Ye Zhen yang tak terduga adalah satu-satunya hal yang membuatnya sulit untuk dihadapi. Setelah berbicara dengan Ye Zhen, dia menemukan Ye Zhen sangat ambisius dan menyembunyikan motif tersembunyi. Mereka yang tidak bisa menahan diri dalam hal-hal kecil akan merusak rencana besar. Seperti yang diharapkan dari seorang sarjana Konfusianisme. Meng Changdong sekarang menjadi tahanan. Yang tersisa dari rumah bintang terbang adalah Anda dan pengurus rumah. Di permukaan, Anda bahkan tidak sebanding dengan kuil ke-9. Bagaimana ini bisa disebut kolaborasi? Lu Zhou bertanya. Aku, sendirian, sudah cukup, kata Ye Zhen. Setelah dia mengatakan ini, lukisan pemandangan di sekitar mereka mengalir seperti air. Primalki yang samar menggantung di udara. Lu Zhou melihat pembuluh darah Tao mengalir di udara. Vena Taois berputar, dan sekelilingnya menjadi cerah. Ye Zhen melipat telapak tangannya. Di belakang Lu Zhou, avatar mini muncul. Teratai emas 9 daunnya mekar perlahan. Dia melihat lukisan pemandangan lagi. Dojo ini telah menggunakan keempat lukisan tersebut untuk membentuk sebuah formasi. Bab 767, Rahasia Ye Zhen, Bagian 1. Setelah memasuki dojo, setiap ilusi akan terhalau. Ye Zhen membuka telapak tangannya, dan pembuluh darah Taois menghilang. Di dojo saya adalah tuannya. Lu Zhou mengembalikan pandangannya ke Ye Zhen. Ye Zhen jelas berusaha menunjukkan kekuatannya, inilah yang disebut ketulusan Ye Zhen untuk bekerja sama.
Dia menatap Ye Zhen, bingung. Tuan. Ye Zhen berkata tanpa nada, jalannya terletak di hati, dan jalannya adalah surga. Mengetahui hati sama dengan mengetahui jalan dan surga, avatar Anda telah muncul, Tuan. Lu Zhou memiliki harta yang disebut cermin taiksu emas yang akan mengungkapkan bentuk asli semua ciptaan. Dia tidak menyangka Ye Zhen akan mampu melakukan ini dengan pembuluh darah Taois di dojo. Namun, hanya teratai emasnya yang terpapar, bukan api karma. Tidak heran Ye Zhen begitu percaya diri dan ingin dia menyampaikan pesan kepada Senior Lu. Dojo terdiam sejenak. Lu Zhou berkata, saya tidak perlu persetujuan Anda jika saya menginginkan kristal itu. Jika saya ingin mengambilnya, tidak ada yang bisa menghentikan saya. Adapun bekerja sama, bagaimana jika saya menolak? Ye Zhen menggelengkan kepalanya. Orang bijak tunduk pada keadaan. Mereka yang tidak dapat memahami tren saat ini adalah bagal bodoh. Anda telah melakukan perjalanan jauh melintasi samudera tak berujung, mengapa Anda harus membuat musuh untuk diri sendiri? Anda tidak punya alasan untuk menolak lamaran saya, Pak. Lu Zhou harus setuju bahwa Ye Zhen ada benarnya. Dalam keadaan normal, itu memang ide yang baik untuk bekerja dengan Ye Zhen. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, kamu salah. Ye Zhen bingung. Kamu telah merencanakan dan memperhitungkan banyak hal, tetapi kamu salah menghitung satu hal, kata Lu Zhou. Dia berhenti sejenak sebelum menambahkan, kamu menjengkelkan. Senyum Ye Zhen memudar. Apakah ini alasannya? Itu alasan yang bagus, kata Lu Zhou. Ye Zhen menyatukan kedua telapak tangannya lagi. Vena Taois di sekitarnya mengalir seperti air dan melonjak lagi. Suara mendengung terdengar di udara. Seolah-olah pembuluh darah Taois beresonansi dengan sesuatu. Kekuatan mereka tampak lebih kuat dibandingkan sebelumnya juga. Sejujurnya, aku pernah mempelajari kristal itu sebelumnya. Sayangnya, saya terlalu kuat, dan merusaknya sedikit, kata Ye Zhen. Lu Zhou sedikit mengernyit. Jika tindakan Ye Zhen sebelumnya hanya membuat Lu Zhou kesal, tindakannya merusak kristal telah menginjak intinya. Dia berpikir dalam hati, orang ini pasti akan menjadi sumber masalah besar di masa depan. Aku tidak bisa membiarkan dia hidup. Meskipun jawabanmu mengecewakanku, aku masih ingin mendengar jawaban Senior Lu. Tinggalkan kristal di sini, Tuan, dan kemudian, Anda bisa pergi. Nada suara Ye Zhen tenang, dan dia tidak terdengar sedikit pun kecewa. Sejak awal, dia tidak berniat membiarkan orang di depannya pergi dengan kristal itu. Semuanya hanyalah ujian, kontes yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Lu Zhou menatap Ye Zhen sambil berkata, sudah cukup. Dia mengangkat kakinya perlahan. Dia tidak berencana untuk menghibur Ye Zhen. Begitu dia berdiri, lukisan pemandangan itu mengeluarkan garis merah yang menyatu. Selain itu, mereka bergabung dengan kecepatan yang menyilaukan. Seolah-olah mereka meninggalkan pembuluh darah formasi di dalam dojo. Itu adalah vena formasi yang unik. Kamu hanya bisa pergi begitu kamu meninggalkan kristal itu, kata Ye Zhen. Lu Zhou membalik telapak tangannya dengan santai. Segel palem emas berlayar menuju Ye Zhen. Sosok Ye Zhen memudar dari fokus. Segel telapak tangan mengenai udara tipis dan tidak menyentuh garis yang bergerak. Di dojo ini, akulah tuannya. Suara berdengung tumbuh lebih keras pada saat ini. Lu Zhou memperhatikan sosok Ye Zhen menjadi lebih fana juga. Detik berikutnya, Ye Zhen muncul di belakang Lu Zhou. Dia berdiri dengan punggung lurus dan ekspresi tenang di wajahnya. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, kristal. Pembentukan. Lu Zhou melihat pembuluh darah Taois di sekelilingnya. Ini dojo saya. Ini berisi formasi surga absolut. Dalam formasi ini, semakin besar basis kultivasi Anda, semakin kuat saya nantinya. Petik 2. Menjadi lebih kuat saat berhadapan dengan lawan yang lebih kuat, menarik. Lu Zhou mengangguk. Sayangnya, aku tidak bisa meninggalkan kristal di sini. Ye Zhen menggelengkan kepalanya lagi. Kau tidak tahu apa-apa tentangku. Ratusan rune segera muncul di sekitar mereka dari lukisan pemandangan. Segel skrip merah tampak seolah-olah dibuat dari darah manusia. Lu Zhou merentangkan kakinya. Melihat sifat seseorang, Buddha Dhyana Mudra. Lingkaran emas muncul, menjaga segel skrip merah di teluk. Ye Zhen melayang ke arah karakter, Ru. Dia sepertinya ada di mana-mana sekaligus. Sebuah ilusi. Sejak awal, yang saya ajak bicara bukanlah Ye Zhen, tapi ilusi. Saya mungkin salah perhitungan. Terlepas dari pikirannya, Lu Zhou tidak bingung. Dia lebih dari cukup kuat untuk meninggalkan tempat ini. Avatar. Ketika avatar 9 daun Lu Zhou muncul, tinggi dan ukurannya ditekan. Itu hanya sebesar orang dewasa rata-rata. Itu bahkan tidak memiliki api karma.
Ini adalah salah satu efek dari formasi surga absolut. Ini memberi pengguna lebih banyak kekuatan ketika lawannya kuat. Itu lebih unggul dari formasi 10 terminal. Formasi 10 terminal memotong semua ki primal dan melarang semua masuk dan keluar. Namun, pengguna formasi juga akan dibatasi. Formasi surga absolut tidak memiliki batasan seperti itu. Selain itu memperkuat pengguna saat melemahkan lawan. Ye Zhen muncul setengah meter di depan Lu Zhou. Jubah konfusianismenya tergantung longgar di tubuhnya. Lu Zhou tidak bingung. Dia melambaikan tangannya. Sebuah segel palem berlayar maju dan memukul Ye Zhen. Tubuh Ye Zhen berdesir dengan cahaya merah saat dia menyerap segel palem emas. Pada saat yang sama, auranya juga semakin kuat. Ekspresinya netral saat dia berdiri dengan tangan di punggungnya. Aku sudah memberitahumu. Anda tidak tahu apa-apa tentang saya. Petik 2. Kesadaran muncul di Lu Zhou. Dia menarik kembali avatarnya, menonaktifkan melihat sifat seseorang, dan Dhyana Mudra. Primal Ki-nya juga memudar. Kemudian, dia menyegel lautan kidantiannya dan memblokir 8 meridian luar biasa miliknya. Dengan tindakan ini, garis merah, lampu merah, dan segel skrip di dojo secara bertahap memudar. Ye Zhen bertepuk tangan. Kamu adalah orang pertama yang mengerti bagaimana menghadapi formasi surga absolut. Sayangnya, dengan ini, kamu bahkan tidak punya energi untuk mencekik ayam. Lu Zhou tetap diam saat dia melangkah maju. Dia mengulurkan tangannya dan mendorong keluar. Dia tidak berbeda dari manusia sekarang. Ye Zhen terus berdiri dengan tangan di punggungnya, dia tidak bergerak. Dia yakin Lu Zhou bahkan tidak akan bisa menyentuh pakaiannya tanpa primal ki. Sayang, berasal dari ketiadaan, darinya muncul segalanya. Hidup di samsara dan belajar darinya. Saat telapak tangan Lu Zhou menyentuh Ye Zhen, kekuatannya yang luar biasa melonjak. Ye Zhen merasa dadanya seperti dipalu. Matanya melebar saat ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Sudah terlambat. Bam! Ye Zhen mundur seperti bola meriam. Bam! Ye Zhen menabrak karakter, Ru, dari dojo dan melalui pintu kayu, terbang ke halaman sebelum dia mendarat di dasar pohon sakura yang sepi. Ketakutan menyapu dirinya saat ini saat dia melihat lubang berbentuk manusia yang dia tinggalkan. Lu Zhou berjalan dengan acuh tak acuh. Kemudian, dengan ledakan gerakan, dia berada di atas Ye Zhen lagi. Dia melancarkan serangan telapak tangan lagi. Ye Zhen tidak mengerti apa yang terjadi. Apakah formasi surga absolut kehilangan efeknya? Dia melihat Lu Zhou menyegel lautan ki dan 8 meridian luar biasa, dia tidak mengerti bagaimana Lu Zhou masih mampu melepaskan suatu teknik. Serangan telapak tangan membuat Ye Zhen lengah lagi. Dia terbang kembali dan menabrak halaman 5 lantai dan terbang dari puncak tengah. Dia dengan cepat memukul dengan telapak tangannya dan memanggil avatarnya. Avatar lotus merah setinggi 150 kaki miliknya menerangi sisi utara lofty curam mountain. Ribuan murid melihat ke atas. Api karma membakar dan mewarnai langit menjadi merah. Itu bersinar seterang matahari dan bulan. Ye Zhen tidak lagi melihat ke depan. Dia menyatukan kedua telapak tangannya, dan tulisan konfusianisme muncul di sekelilingnya. Taiji menghasilkan dua bentuk memunculkan 4 fenomena. 4 fenomena memunculkan 8 trigram, dan 8 trigram akan menentukan nasib. Ribuan segel skrip melonjak keluar. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari atas Ye Zhen. Anak muda, orang yang bodoh adalah kamu. Lu Zhou menghancurkan kartu serangan mematikan di tangannya dan mendorong telapak tangannya ke bawah. Jari-jarinya bersinar dengan cahaya kemasan. Segel tangan 9 pemotongan Taois, segel berlian tunggal, segel harta karun blitz besar, segel mistik lingkaran luar, segel 8 kata bagian dalam, segel tanpa belenggu, segel pantheon, segel 8 trigram, segel labu ajaib, dan matahari segel bulan jatuh. Apakah Anda berani bertindak begitu kejam sekarang karena saya menekan seorang pembudidaya konfusianisme dengan gerakan Taois? Bam! Segel telapak tangan pertama menembus avatar lotus merah seperti pisau panas menembus mentega. Ye Zhen mengerutkan kening dalam-dalam. Dia mendengus dan meludahkan seteguk darah. Dia buru-buru menarik kembali avatarnya dan berusaha melarikan diri. Segel telapak tangan kedua mendekati Ye Zhen diam-diam seolah-olah terkunci padanya. Bam! Itu mendarat di dada Ye Zhen. 2 segel telapak tangan berikutnya mengikuti dan mendarat di dada Ye Zhen berturut-turut, menyebabkan dia jatuh dari ketinggian 100.000 kaki. Ledakan. 5 segel telapak tangan terakhir menghantam tanah. Ding! Membunuh target. Hadiah, 4.500 poin prestasi. Petik 2. Tidak ada domain tambahan. Lu Zhou bingung. Dia bukan dari domain lotus merah.
Namun, ini bukan waktunya untuk memikirkan masalah ini. Lu Zhou membuka segel 8 meridian luar biasa dan lautan Qi, memulihkan basis kultivasinya. Pada saat ini, para murid rumah bintang terbang ke arahnya dari bawah. Bab 768, Rahasia Ye Zhen, bagian kedua. Berdasarkan situasi saat ini, penggunaan kartu serangan mematikan merupakan kerugian bagi Lu Zhou. Namun, mengingat fakta bahwa Ye Zhen pasti akan tumbuh menjadi ancaman besar di masa depan, menggigitnya sejak awal adalah tindakan terbaik. Lu Zhou melayang di langit di sisi utara puncak tengah. Segel tangan 9 pemotongan Taois telah menarik para murid di daerah itu. Itu juga menarik perhatian Chen Tiandu, tuan rumah bintang terbang, yang juga berada di puncak tengah. Suaranya menggelegar di lofty steep mountain saat dia berteriak, aktifkan formasi. Suara resonansi energi terdengar di udara. Pada saat yang sama, banyak avatar teratai merah terbang dari 5 puncak yang menyerupai jari. Beberapa avatar setinggi 100 kaki menyerbu dengan cepat ke tempat kejadian. Di atas puncak tengah, energi aneh tampaknya muncul. Seorang ahli 10 daun. Saya memiliki satu kartu serangan mematikan yang tersisa, jika saya melawannya sampai akhir yang pahit, saya mungkin masih memiliki kesempatan, namun, formasi dari 5 puncak ini aneh. Lu Zhou tidak berpikir bahwa itu akan menjadi kepentingannya untuk tinggal di lofty curam mountain. Namun, dia agak tergoda untuk tetap tinggal ketika dia melihat poin prestasi bergerak yang dibebankan ke arahnya. Berdengung, berdengung, berdengung. Formasi pembuluh darah Taois sedang terbentuk, tetapi kekuatan luar biasa Lu Zhou tidak akan dibatasi. Lupakan, aku harus keluar dari sini, hanya untuk amannya. Lu Zhou melepaskan kekuatan kehidupan lampau lagi. Dengan kekuatannya yang luar biasa, dia melepaskan teknik agungnya dan bergerak cepat ke arah utara. Pada saat ini, 1000 murid tiba di tempat Ye Zhen jatuh. Beberapa avatar berdaun 8 melihat kilatan biru di langit di utara. Mungkin karena matahari terbenam dan kabut sore, kebanyakan dari mereka tidak bisa melihatnya dengan baik. Seseorang menyerbu. Setelah mereka, kira-kira 5 avatar berdaun 8 mengejar ke arah kilatan cahaya biru. Sementara itu, banyak pembudidaya peringkat rendah mengikuti mereka dari belakang. Adapun murid-murid lainnya, mereka mendarat di sebelah parit tempat Ye Zhen berbaring. Apa yang terjadi? Meskipun keributan itu besar, ketika mereka bergegas, yang mereka lihat hanyalah kilatan sosok, banyak segel telapak tangan, dan avatar merah Ye Zhen yang jatuh. Jika mata saya tidak menipu saya pikir seorang pembudidaya 9 daun dipukul dari langit. Saya pikir itu Penatua Ye. Mustahil, Penatua Ye akan menjadi orang yang melakukan pemukulan. Pada saat ini, formasi gunung curam tinggi telah selesai, itu menyelimuti daerah itu. Vena Taois mengalir di langit. Pada saat ini, seorang murid di tepi lubang berkata, tidak ada seorang pun di sini. Selain penyok berbentuk manusia yang berlumuran darah di tengah parit, tidak ada orang yang terlihat sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Aku bersumpah aku melihat seorang pembudidaya teratai merah jatuh dari langit. Saya yakin itu adalah pembudidaya 9 daun juga. Seorang murid berteriak dalam kebingungan. Murid-murid lain juga bingung. Beberapa dari mereka melompat ke parit, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Aneh, kenapa tidak ada orang di sini? Mungkin orang yang terbang dari puncak tengah adalah Penatua Ye. Yang lain tampak ketakutan. Beberapa pembudidaya Naschen Divinity tingkat rendah terbang menuju puncak tengah dan mendarat di depan halaman 5 lantai. Mereka melihat lubang berbentuk manusia, dinding kayu yang rusak, dan pohon sakura. Para murid bergegas ke pintu masuk dojo. Mereka membungkuk. Salam, Penatua Ye. Namun, mereka hanya disambut dengan diam. Mereka bingung. Dengan basis kultivasi Elder Ye, tidak mungkin baginya untuk melewatkan keributan yang begitu besar. Mereka mengumpulkan keberanian mereka dan mendekat ke dojo. Puncak tengah memiliki aturannya sendiri. Selain murid langsung, tidak ada yang diizinkan untuk mendekati dojo dengan izin Ye Zhen. Oleh karena itu, para murid sangat berhati-hati saat mendekati dojo. Pada saat ini, pintu samping tiba-tiba terbuka. Itu adalah murid langsung Ye Zhen, Jiang Xiaosheng. Nyah. Para murid tercengang. Mereka, tentu saja, tidak berani menanyai Jiang Xiaosheng. Mereka buru-buru membungkuk sebelum berbalik dan pergi. Saya memperingatkan Anda semua, siapapun yang berani masuk tanpa izin di dojo tuanku akan dihukum berat. Jiang Xiaosheng berkata dengan keras sambil menatap tajam ke arah para murid. Yang lain bergidik dan buru-buru pergi. Setelah para murid rumah bintang terbang pergi, Jiang Xiaosheng memasuki dojo dan menutup pintu kayu dengan rapat.
Wajahnya berkilauan dengan keringat saat dia menepuk dadanya. Dia bergumam pelan dengan ekspresi muram di wajahnya, Meng Changdong mampu membunuh tuanku. Sementara itu, di hutan sebelah utara Lofty Curam Mountain. Sinar matahari terbenam disaring oleh pepohonan. Itu semakin gelap dan gelap. Di bawah pohon besar, Ye Zhen menopang dirinya dengan satu tangan ke tanah saat dia memuntahkan seteguk darah sendiri. Dia terengah-engah saat dia duduk dan bersandar di pohon. Ketika dia melihat ke atas sebelumnya, dia telah melihat pembudidaya 8 daun dari rumah bintang terbang mengejar. Namun, mereka tidak terlihat di manapun sekarang. Siapa kamu? Ye Zhen secara bertahap menjadi tenang. Dia melambaikan tangannya dan menepuk dirinya sendiri untuk menghilangkan debu di jubah konfusianismenya. Itu jauh lebih bersih sekarang. Kemudian, dia meluruskan pakaian atasnya. Meski begitu, masih ada noda darah di kerahnya. Untuk beberapa alasan, noda darah sangat mengganggunya. Dia menghapusnya dan membuangnya. Astaga, api karmanya muncul dan membuat jubah itu menjadi abu. Dia ditinggalkan dengan pakaian putihnya. Dia terus merapikan pakaiannya sebelum akhirnya tenang. Setelah itu, dia duduk menyilangkan kaki dan mengatur pernapasannya. Sementara itu, setelah meninggalkan formasi gunung curam tinggi, Lu Zhou menuju utara dan memasuki hutan lain. Dia tidak melanjutkan terbang. Sebaliknya, dia tetap berdiri di hutan. Segera setelah itu, 5 pembudidaya 8 daun dari rumah bintang terbang menyusulnya dan mengelilinginya. Siapa kamu? Beraninya kamu masuk tanpa izin ke rumah bintang terbang. Petik 2. Lu Zhou berbalik perlahan dan menatap mereka. Mereka berlima terkejut. Penatua Meng, kau mengejarku. Tingkah laku, ucapan, tatapan, dan postur Lu Zhou sangat berbeda dari Meng Changdong. Meng Changdong, apa artinya ini? Bagaimana Anda akan menjelaskan diri Anda kepada Penatua Ye setelah menyebabkan gangguan yang begitu besar? Petik 2. Penatua Meng, avatar 9 daun di utara puncak tengah itu milikmu, kan? Kenapa kau melakukan itu? Mereka berlima menanyai Lu Zhou secara bergantian. Ekspresi Lu Zhou tetap acuh tak acuh. Emosinya yang telah dinyalakan oleh Ye Zhen belum surut. Dia lolos dengan mudah karena dia terbunuh hanya dengan serangan telapak tangan. Dia mengangkat tangannya dan meluncurkan segel palem emas yang bersinar ke udara. Beraninya kamu menantangku, kamu pembudidaya berdaun 8. 5 pembudidaya terkejut. Lu Zhou melangkah maju. Dengan setiap langkah yang dia ambil, sehelai daun muncul dari teratai emas di bawah kakinya. Segera setelah itu, 9 daun tumbuh di antara api emas. Kekuatan karma lotus emas. Ini buruk. Kabur. Lu Zhou, tentu saja, tidak akan menolak jika orang dengan rela menyerahkan hidup mereka kepadanya. 5 orang yang mengira mereka mengejar seseorang yang Ye Zhen terluka melarikan diri ke arah yang berbeda. Bam! Salah satu segel emas bersinar mendarat di salah satu pembudidaya, menyebabkan dia jatuh. Dia dengan cepat melayang di udara. Ketika dia mendongak, dia melihat pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan. Lu Zhou naik ke udara saat avatar setinggi 150 kaki naik dari tanah. Api karma emas menyala terang. Suara mendengung keras terdengar di udara saat panah dan busur yang indah muncul di tangannya. Dia memegang busur dan anak panah dengan 5 jarinya saat tangan satunya menarik tali ke belakang. Panah bersinar dengan cahaya biru saat lidah api menyelimuti mereka. Astaga, 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 astaga. 4 panah energi ditembakkan ke 4 arah berbeda. Lu Zhou tidak menahan sama sekali. Dia menggunakan setengah dari kekuatannya yang luar biasa dan membaginya di antara 4 anak panah. Pada saat yang sama, dia juga telah menyelubungi mereka dengan api karmanya. Ditambah dengan basis budidaya 9 daunnya, tidak ada pembudidaya 8 daun yang bisa bertahan melawan panah. Lu Zhou tidak lagi melihat para pembudidaya. Avatarnya dan Anem yang telah berubah menjadi busur menghilang. Pada saat yang sama, api emas dan cahaya biru memudar juga. Akhirnya, dia kembali ke penampilan aslinya. 100 meter jauhnya, satu-satunya ahli berdaun 8 yang hanya terkena segel palem emas memandang pria tua yang maju itu saat rasa takut mempererat cengkeramannya di hatinya. Bab 769, dengan senyum. Lu Zhou maju perlahan. Saat dia mendekat, 4 notifikasi jelas terdengar di telinganya. Membunuh target. Hadiah, 1.500 poin prestasi. Ekstra domain, 1.000 poin prestasi. Sejauh ini, dia telah memperoleh 10.000 poin prestasi. Tidak ada alasan baginya untuk tidak menyambut orang-orang yang menawarkan poin-poin ini kepadanya. Dia tersenyum. Keempat pembudidaya sudah mati sehingga dia tidak lagi memperhatikan mereka. Dia berjalan ke satu-satunya yang selamat.
Dia mengelus jenggotnya sambil menggelengkan kepalanya. Apakah kamu bersenang-senang mengejarku? Pria itu segera membuang harga dirinya sebagai pembudidaya berdaun 8. Dia mengetuk dahinya ke tanah dan memohon, lepaskan aku, Penatua Meng, maksudku, senior tua. Ampuni aku, senior tua. Siapa Ye Zhen? Dia bertanya ketika dia mengingat pemberitahuan yang dia terima tentang kematian Ye Zhen. Pemberitahuan itu terdengar aneh baginya. Ye Zhen telah dengan jelas memanifestasikan avatar lotus merah, tetapi Lu Zhou tidak diberikan domain setelah membunuh Ye Zhen. 4 orang yang baru saja dia bunuh semuanya memberinya poin domain. Mengapa dia tidak menerima apapun karena membunuh Ye Zhen? Elder Ye adalah Grand Elder dari rumah bintang terbang, kata pria itu dengan suara gemetar. Aku paling benci pembohong. Lu Zhou mengangkat tangannya yang bersinar dengan cahaya kemasan. Pria itu buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, aku benar-benar tidak tahu, yang aku tahu adalah basis kultivasinya tak terduga. Bahkan tuan rumah harus menunjukkan perhatian kepadanya. Selama bertahun-tahun ini, berkat Penatua Ye saja, ketinggian bintang terbang berhasil mencapai ketinggiannya saat ini. Lu Zhou belum menyerang. Dia terus bertanya, karena Meng Changdong adalah duri di sisi Ye Zheng, mengapa Ye Zhen tidak menyingkirkannya? Bagaimana saya tahu apa yang Penatua Ye pikirkan? Penatua Ye selalu sulit dibaca, jawab pria itu dengan gugup. Apa gunanya kamu hidup jika kamu tidak tahu apa-apa? Lu Zhou mendorong tangannya sebelum dia menekan. Dari jarak dekat, segel telapak tangan ditembakkan. Mata pria itu melebar. Tubuhnya menegang saat dia secara naluriah mencoba melawan. Dia melepaskan semua primal ki-nya. Ledakan. Segel palem biru menancap di tubuh pria itu, menekannya ke tanah. Ding. Membunuh target. Hadiah, 1.500 poin prestasi. Ekstra domain, 1.000 poin prestasi. Pria itu meledak sendiri pada saat-saat terakhir. Pohon-pohon di sekitarnya tumbang saat awan tanah diaduk. Ketika debu akhirnya mengendap, dataran terbentuk dalam radius 100 meter. Lu Zhou masih bersinar dengan cahaya biru redup, berbalik perlahan. Setelah beberapa saat, cahaya biru memudar. Ekspresinya tetap sama, seolah-olah tidak ada hal luar biasa yang terjadi. Dia mendorong menjauh dari tanah dan terbang menjauh. Hutan itu sangat sunyi. Pada saat ini, dahi Ye Zhen basah oleh keringat. Setelah dia mengatur napasnya, luka internalnya sedikit lega. Pada saat ini, dia telah mendapatkan kembali ketenangannya, dia sekali lagi sarjana Konfusianisme yang tersenyum, anggun, dan tenang seperti sebelumnya. Mirip dengan Lu Zhou, Ye Zhen juga bertanya-tanya tentang identitas Lu Zhou. Meskipun dia tenang, bukan berarti dia tidak marah karena Lu Zhou berhasil membunuhnya sekali. Dia mengangkat telapak tangannya perlahan sebelum teratai merah aneh muncul di atasnya. Segera setelah kepala naga merah bersinar muncul, beberapa kepala muncul. Avatar akhirnya selesai setelah kepala kelima muncul. Di ujung sisi kiri avatar, hanya leher tanpa kepala yang tersisa. Sementara itu, 3 kepala lainnya diturunkan, mereka tampak layu. Mereka tidak bersinar merah juga tidak terlihat hidup. Ada 9 jiwa yang baru lahir dan 9 nyawa yang terkandung dalam avatar Ye Zhen. Saat ini, avatar berkepala 9 hanya tersisa dengan 8 kepala. Matanya berkilat dengan niat membunuh saat dia berkata dengan gigi terkatup, tidak peduli siapa kamu, aku akan mengingat dendammu yang mengambil salah satu dari hidupku. Avatar yang kebanyakan humanoid tampak redup. Pada saat ini, salah satu dari 9 daun jatuh. Ye Zhen mengepalkan tinjunya, dan avatarnya menghilang. Sosoknya menghilang dari pandangan saat dia terbang kembali ke puncak tengah. Dia sengaja mengitari tempat dia, mati, dan kembali ke halaman 5 lantai di puncak tengah. Dojo itu sepi. Ye Zhen menepuk-nepuk debu jubahnya tanpa ekspresi lagi. Mungkin, dia merasa citranya kurang tepat sehingga dia merapikan rambutnya dan meluruskan lengan bajunya. Pada saat ini, pintu kayu dojo terbuka. Jiang Xiaosheng berlari keluar dan dengan cepat berlarut-larut di depan Ye Zhen. Tuan, Anda akhirnya kembali. Saya telah mengusir para murid yang datang lebih awal. Aku sudah menunggumu kembali. Ye Zhen menatap Jiang Xiaosheng tanpa emosi dan berkata, ambilkan aku jubah. Dipahami. Ye Zhen memasuki dojo. Sedikit kerutan muncul di wajahnya saat dia melihat ke dinding yang rusak. Ketika Jiang Xiaosheng mendekatinya dengan satu set jubah baru, dia tidak memandang Jiang Xiaosheng sama sekali. Sebagai gantinya, dia mengangkat tangannya dan dengan dingin berkata, pakai aku. Dipahami. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih memahami sifat tuannya selain Jiang Xiaosheng. Dia dengan hati-hati mengenakan jubah untuk Ye Zhen.
Bahkan tidak ada satu kerutan pun yang terlihat pada pakaian itu. Namun, karena gugup, dia secara tidak sengaja menggunakan terlalu banyak kekuatan ketika dia sedang menghaluskan lengan baju dan menarik lengan baju itu ke tangan kiri tuannya. Ye Zhen mengangkat tangan kanannya dengan cepat. Memukul. Jiang Xiaosheng ditampar wajahnya. Dia tidak berhenti menyesuaikan jubah Ye Zhen saat dia meminta maaf sebesar-besarnya, "Maafkan aku, Tuan." Mirip dengan jubah sebelumnya, jubah Konfusianisme ini juga tergantung longgar di tubuh Ye Zhen. Akhirnya, dia tampak seperti Ye Zhen dulu lagi. Jika seseorang telah menyaksikan pertempuran sebelumnya, mereka akan merasa sulit untuk percaya bahwa Ye Zhen telah terlibat dalam pertempuran sama sekali. Dia tidak terlihat seperti dia telah meninggalkan dojo sama sekali. "Xiaosheng, bersihkan dojo. Kembalikan ke penampilan aslinya," kata Ye Zhen dengan tenang. "Dipahami. Aku akan segera mendapatkannya." Jiang Xiaosheng, yang telah menderita 2 tamparan hari ini, sangat gugup. "Xiaosheng, ya Tuan." Jiang Xiaosheng menggigil. "Aku memukulmu dengan harapan kamu akan mengingat ini, aku satu-satunya di bawah langit yang diizinkan untuk memukulmu. Sejak Meng Cangdong memukulmu, aku akan membelamu dan mengambil nyawanya," kata Ye Zhen. Jiang Xiaosheng senang mendengar kata-kata ini. Dia bersujud lagi dan berkata, "Terima kasih, Guru." Setelah beberapa saat, dia mengumpulkan keberaniannya dan bertanya dengan ragu, "Meng Cangdong benar-benar tidak tahu tempatnya, dia bahkan berani menyerangmu, Tuan. Kenapa? Kenapa kamu tidak menyingkirkannya?" Ye Zhen menjawab, "Tentu saja, aku punya alasan untuk itu. Namun, saya tidak berharap dia mengkhianati rumah bintang terbang." Petik 2. Mengkhianati rumah bintang terbang. Beritahu semua murid bahwa Meng Cangdong telah mengkhianati rumah bintang terbang, beritahu pengadilan bela diri langit, istana, dan semua sekte di dunia kultivasi. Siapapun yang berhasil menjatuhkan Meng Cangdong, hidup atau mati, akan dihargai dengan mahal. Petik 2. Aku akan segera melakukannya. Malam tiba. Bulan bersinar terang malam ini, dan bintang-bintang jarang terlihat. Lu Zhou kembali ke Gunung Seribu Willow. Selama perjalanan kembali, dia menggerutu dalam hati, mengapa kedua tunggangan itu begitu lama? Mereka sangat lambat. Apakah tenggelam di samudera tak berujung? Untungnya, dia memiliki basis kultivasi yang mendalam. Kecepatan penerbangannya masih bisa diterima. Namun, setelah melawan Ye Zhen, dia hanya memiliki kurang dari sepertiga kekuatannya yang luar biasa. Setelah mendarat di halamannya, dia melepaskan kekuatan pendengarannya. Lingkungannya tenang, tidak ada orang di sekitarnya. Ketika dia memasuki ruangan, dia menggerutu pada dirinya sendiri lagi, "Saya memiliki murid yang luar biasa. Tak satu pun dari mereka bahkan khawatir bahwa saya mungkin mendapat masalah. Anak nakal yang tidak tahu berterima kasih." Lu Zhou tidak segera beristirahat. Dia menyalakan lilin dan mengeluarkan kristal memori. Dia telah melakukan semua yang dia bisa untuk melindungi kristal setelah dia mendapatkannya. Dia menempatkan kristal di bawah cahaya dari lilin. Ketika cahaya menyinari kristal, dia menemukan ada serpihan di tepi kristal, seperti yang dikatakan Ye Zhen. "Saya harap kenangan penting tidak akan terpengaruh oleh kerusakan ini."